Ini slide-nya Bu Diah ya, ketika beliau tahun lalu menjadi Rosko ya, memberikan slide dan kita harus ragam ya, kita pakai slide-nya beliau supaya nanti apa yang disampaikan antara satu kelas ya, satu kelas dengan kelas yang lain itu sama. Nah, jadi ini laporan keuangan konsolidasi. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari terus ya, sampai AKL 2 ya. Sampai AKL 2 nanti separuh lebih atau separuh dari AKL 2 kita masih mempelajari tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini saya kasih berikan petanya dulu nih ya. Untuk yang sekarang ya, pertemuan kali ini kita mengenali dulu ya, mengenali bagaimana cara menyusun laporan keuangan konsolidasi yang paling awal ya, paling pertama. Maksudnya pada saat beberapa saat atau pada tahun perusahaan melakukan penggabungan usaha ya. Itu yang pertama. Nanti yang pertemuan berikutnya ya bagaimana kan mereka sudah bergabung ya antara perusahaan A dan perusahaan B menjadi sebuah adanya hubungan ya, hubungan atau afiliasi yang hubungan tersebut adalah hubungan menjadi antara induk dengan anak gitu ya. Maka nanti pada perkembangan berikutnya kan biasanya akan terjadi transaksi antara mereka. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, transaksi-transaksi yang terjadi antara mereka apakah ada pengaruhnya atau tidak gitu ya. Itu yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, itu yang ada transaksi ini bagaimana. Kalau ada transaksi ini bagaimana nanti treatmentnya dan lain sebagainya gitu. Ya kalau masih ada tak-tok ya mohon dimaafkan nanti 13.47 jam 15 mudah-mudahan cuma gara-gara baterai. Saya pikir gara-gara baterai. Kemarin kalau nggak salah kepake dan saya lupa untuk ngecas. Terus terang ya saya juga memahami ya kalau saya sedang Zoom dengan orang lain dan orang lain tersebut sebagai speaker gitu ya. Kemudian di dalam Zoom-nya dia bocor suara macam-macam sebagai audiens nggak konsen gitu ya. Yang pengen konsen aja nggak konsen, apalagi yang sudah niat nggak konsen kan itu. Nah sekarang kita lihat ini dasar hukum ya di SAK atau PSAK 22. Suatu transaksi atau peristiwa lain atau ini definisi kombinasi bisnis ya, ini sebenarnya ngulang yang dulu ya. Silakan dibaca aja deh kita lihat. Suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis yang lain atau usaha yang lain. Nah, ini adalah terkait dengan kombinasi bisnis. Maksudnya adalah yang akan kita pelajari ini merupakan salah satu bentuk dari kombinasi bisnis juga. Kalau yang kemarin bab 1 dan bab 2 itu kombinasi bisnis dengan bentuk yang lain, yaitu merger. Bab 2 adalah investasi pada perusahaan pada perusahaan entitas asosiasi ya, atau investasi yang menyebabkan sebuah perusahaan yang melakukan investasi memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, kalau yang ini adalah investasi manakala perusahaan itu sampai memiliki kendali. Ya, investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sampai pada titik perusahaan yang melakukan investasi mempunyai kendali. Kalau mempunyai kendali berarti ya terserah dia mau diapain. Intinya kayak gitu. Berarti dia membeli saham yang sangat banyak ya. Nah sekarang kita lihat ini kalau IFRS sama saja ya. Kita lihat entitas di sini ada definisi. Sekarang kita akan mempelajari definisi-definisi yang mungkin baru pernah kita dengar ya. Yang pertama adalah entitas konsolidasi. Nah, Kak, kita juga sering mendengarkannya istilah entitas ya. Entitas itu adalah sebuah apa sih gitu ya. Entitas itu sebenarnya subjek ya, gampangnya kayak gitu. Sebuah subjek yang mana dia bisa bertindak sendiri dan harus melakukan pencatatan seluruh transaksi ekonomi yang terjadi pada dirinya sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain ya. Misalkan perusahaan A dan perusahaan B, maka mereka merupakan satu entitas bisnis yang kita sebut seperti itu ya. Nah, di sini ada istilah entitas konsolidasi. Kalau A dan B masing-masing adalah sebuah entitas bisnis. Nah, ketika mereka terjadi hubungan yang memperoleh atau yang menyebabkan adanya kendali antara salah satu pihak, maka nantinya mereka A dan B menjadi sebuah satu entitas.
jadi menjadi satu entitas seperti bergabung gitu ya, seperti bergabung. Itu yang disebut sebagai entitas konsolidasi. Ya, tadinya dia dua menjadi satu. Tapi yang perlu kita pahami ya nanti ya, entitas konsolidasi nanti akan dijelaskan. Entitas konsolidasi ini ya hanya berlaku pada saat satu tempat atau satu waktu saja. Yaitu pada saat perusahaan yang memiliki kendali ini menyusun laporan keuangan. Nah, jadi entitas konsolidasi berlakunya di situ, di satu waktu. Misalkan tanggal 31 Desember sebuah perusahaan harus menyusun laporan keuangan. Maka pada saat dia menyusun laporan keuangan, itulah penerapan entitas konsolidasi akan terjadi. Besoknya sudah beda tanggal gitu ya, maka mereka menjadi entitas bisnis tersendiri masing-masing karena mereka sebenarnya masih menjalankan usahanya masing-masing. Nah, kemarin juga sudah kita pelajari definisi dari salah satu jenis kombinasi bisnis yaitu konsolidasi kan seperti itu. A dan B bergabung sementara A masih berjalan, B masih berjalan kan gitu. Itu yang disebut sebagai konsolidasi. Nah, sekarang kita lihat parent dan subsidiary. Inilah parent berarti nanti sebagai pihak yang memiliki kendali ya, perusahaan induk, dan subsidiary atau perusahaan anak. Secara substansi yang tadi saya jelaskan adalah sebuah entitas bisnis sendiri gitu ya, entitas ekonomi tunggal dia. Nah, jadi maka pihak parent ya. Maka pihak parent, karena ini adalah kita berbicara entitas konsolidasi, maka pihak parent sebagai pengendali ya, kalau parent pasti pengendali, nanti dia akan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi yang berupa laporan keuangan dia sendiri ya sebagai pengendali dan laporan keuangan anak perusahaan. Nah, jadi gara-gara tadi yang saya ceritakan di awal, gara-gara konsep bahwasanya parent dan subsidiary itu adalah menjadi sebuah satu entitas tunggal di akhir tahun pada saat mereka menyusun laporan keuangan. Jadi ketika mereka gara-gara dia menjadi suatu entitas konsolidasi, maka dia juga diwajibkan akhirnya untuk menyusun laporan keuangan yang dia miliki serta laporan keuangan anak-anak perusahaannya ya. Jadi digabungin gitu ya. Nah, ini yang kemarin kita pelajari ya, seperti ini ya, laporan keuangan konsolidasi. Misalkan A-nya sebagai parent-nya, pengendali, maka dia tetap saja berjalan. Mereka masing-masing memiliki atau mereka masing-masing adalah sebuah substansinya ya, secara substansinya. Mereka tetap sebuah satu kesatuan ekonomi tunggal atau satu entitas bisnis sendiri. Tetapi tadi yang saya jelaskan, entitas konsolidasi itu akan muncul hanya di satu titik manakala si parent membuat laporan keuangan dan dia harus menggabungkan. Pada saat itulah berlaku entitas konsolidasi. Nah, ini penanaman pemahaman yang di awal harus saya tekankan. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan antara entitas tunggal sendiri dengan entitas konsolidasi. Ya, bukan berarti nanti mereka ketika si parent menjadi sebuah harus menyusun laporan keuangan konsolidasi, A dan B menjadi satu kesatuan entitas ya. Bukan berarti nanti besoknya mereka tetap bergabung, tidak. Karena kan yang kita pahami ya dan yang sudah saya jelaskan tadi, entitas konsolidasi hanya terjadi pada satu titik ya, satu saat saja. Satu waktu saja, yaitu pada saat hanya untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka sudut pandangnya itu diubah menjadi, oh mereka sebenarnya satu perusahaan. Tapi besoknya, tanggal 1 Januari, 2 Januari, Februari, Maret, ketika mereka melakukan bisnis masing-masing, ya mereka akan menganggap diri mereka sendiri sebagai satu entitas yang terpisah. A adalah entitas sendiri, B juga merupakan entitas sendiri, gitu ya. Nah, ini penanaman pemahaman. Basic banget, tapi masih kadang-kadang ada yang kelewat juga gitu ya. Mudah-mudahan tidak di sini. Ini apa nih contoh gitu ya. Akuisisi ya 50% saham entitas lain A kita lihat ketika A menginvestasikan sebagian asetnya sebagai penyertaan modal di perusahaan lain, maka itu adalah substansinya
A sedang mengalihkan sebagian asetnya ke perusahaan lain. Ini ya, jadi ya, apa namanya, pemahamannya tadi ya. Jadi A itu lagi mengalihkan, misalkan dia menyerahkan uang sebesar 600, ya. Ya, jadi dia sedang mengalihkan asetnya ke B sebenarnya. Jadi A sedang mengalihkan sebagian asetnya ke perusahaan lain yang mengakibatkan aliran modal A berpindah ke B, ya. Jadi sebagian kekayaannya A atau modalnya A akan berpindah ke B. Dengan kata lain, sebagian harta A mengalir ke harta B. Jadi ya, kalau dalam sudut pandang konsolidasi wajar ya mereka harus menyusun laporan keuangan gabungan. Karena apa yang dilakukan oleh B itu sebenarnya dari modalnya A, dari hartanya A. Ya, jadi ketika A menyusun laporan keuangan, dia harus menggabungkan laporan keuangan yang disusun oleh B, gitu ya. Dan ketika A dengan investasinya tersebut memperoleh pengendalian atas, kalau dia memperoleh pengendalian atas operasi dan aset B, maka hakikat sebenarnya A dan B merupakan satu kesatuan ekonomi, di mana keduanya akan saling mendukung operasi mereka. Ya enggak? Kalau misalkan B sebagai anak perusahaan, dia berusaha untuk meningkatkan laba, sebenarnya dia mendukung A atau enggak? Yang mendukung A kan, supaya A mendapatkan keuntungan juga kan, seperti itu. Jadi hakikatnya mereka adalah satu kesatuan ekonomi ketika salah satu pihak, di sini si A, memperoleh kendali atas B. Sehingga nanti dalam laporan keuangan A dan B, dalam laporan keuangan, sehingga nanti dalam laporan keuangan A dan B dikenal dengan istilah entitas konsolidasi. Dalam laporan keuangan, ya, satu laporan keuangan yang terdiri dari beberapa perusahaan yang memiliki hubungan kendali, maka mereka itu disebut sebagai entitas konsolidasi. Sekali lagi, ya saya ulang-ulang, mereka atau entitas konsolidasi itu hanya akan berlaku pada satu waktu, yaitu pada saat si A akan menyusun laporan keuangan. Besoknya dia bikin laporan keuangan sendiri lagi, si A. Si B juga akan bikin laporan keuangan sendiri. Nanti ketemu akhir tahun, bikin laporan keuangan lagi, si A bikin laporan keuangan sendiri, B bikin laporan keuangan sendiri, ditambahin, digabungin. Jadi ketika sudah selesai bikin laporan keuangan masing-masing, nah pada saat itulah entitas atau istilah entitas konsolidasi akan berlaku, yaitu mereka akan menggabungkan. Ketika mereka akan menggabungkan laporan keuangannya. Dan karena A dan B merupakan entitas konsolidasi, maka A sebagai pihak pengendali dari B, atau ada perusahaan yang lainnya gitu ya selain B, dia wajib untuk menyusun laporan keuangan gabungan yang menggambarkan posisi ekonomi yang dimiliki oleh A dan kelompok perusahaan di bawah pengendalinya B, C, D dan sebagainya gitu ya. Sampai mungkin ada grandson ya atau cucunya dan lain sebagainya. Ya, dalam prakteknya seperti itu ya. Tapi kita nggak nanti yang grandson akan dipelajari pada saat AKL 2 nanti ya AKL 2. Nah sekarang kita hanya A, B saja ya. Jadi A memiliki B. Basicnya kayak gitu. Kalau kalian sudah memahami basicnya, nanti ketika menemui kendala, ya, misalkan pada suatu saat harus memahami laporan keuangan konsolidasi perusahaan holding yang sangat besar, grup, ya, misalkan apa, MNC dan lain sebagainya ya, maka dia kan sampai punya anak seperti itu ya. Jadi seperti apa nanti perlakuannya. Yang penting ini dipahami dulu, itu nanti akan bisa diterapkan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau di luar dari tanggal pelaporan itu, bisnis perusahaan itu dua-duanya tetap mereka sendiri-sendiri gitu ya Pak, yang mengurusi gitu? Ya, mereka akan tetap melanjutkan, kan mereka tetap membuat laporan keuangan masing-masing ya, Nelia. Si A membuat laporan keuangan sendiri sebagai entitas bisnis tunggal, ya. Si B juga membuat laporan keuangan sendiri. Nah, ketika mereka melakukan transaksi atau bisnisnya sendiri, ya mereka mencatat sebagaimana mereka menganggap mereka adalah ya mereka sendiri gitu ya. Si B juga menganggap ya si B sendiri, artinya catatan laporan keuangannya dia akan mengikuti catatan laporan keuangan dia yang sebelumnya kalau memang masih terbawa di satu tahun. Di tahun sebelumnya misalkan kasnya ada berapa, ada 1.000, maka misalkan di bulan Januari tahun ini ya misalkan dia melakukan transaksi misalkan menerima uang, maka kasnya bertambah.
ya, atau akun yang lain dengan saldo berapa ya, maka dia akan ditambahkan sesuai dengan catatan dia sendiri. Nah, jadi setelah benar tadi ya, mereka akan mencatat sesuai dengan apa yang mereka lakukan gitu ya, dan akan menyusun laporan keuangan mereka sendiri. Dan sebenarnya si B itu nggak perlu repot, yang repot adalah si A sebagai parent ya, sebagai pengendali, yang repot si A itu. Jadi si A itu yang akan menyatakan bahwasanya mereka itu anak-anak perusahaannya adalah bagian dari dia, dan dia yang akan menggabungkan, mentreatment beberapa akun yang tidak sesuai dengan sudut pandang konsolidasi. Karena kan selama ini sudut pandangnya adalah mereka ketika menyusun laporan keuangan, sudut pandangnya adalah ya yang sudah kita pelajari ya, sudut pandangnya ya saya adalah A dan B gitu ya. A si B, si A adalah si A, si B adalah si B, seperti itu. Nah itu Nelly kurang lebih penjelasan saya. Kira-kira bisa dipahami nggak? Kalau ada yang kurang silahkan direspon lagi. Bisa Pak, udah paham. Berarti tetap ngurusin sendiri-sendiri ya Pak, cuman berhubungannya pas pelaporan aja gitu Pak. Betul ya, jadi pada saat mereka di luar tanggal pelaporan, ya mereka ngurusin sendiri-sendiri gitu ya. Ngurusin sendiri-sendiri, walaupun mungkin ya itu ngurusin sendiri, mencatat sesuai dengan sebagaimana mereka entitas terpisah ya, entitas tunggal sendiri gitu. Ada lagi nggak kira-kira? Iya. Ya Pak. Silakan yang lain. Nah, saya coba, ini udah, saya coba dulu ya. Oh, sama di sini. Ya, sudah connect ya? Sudah mulai jernih suaranya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oh, ya, jadi kalau zaman sekarang itu ya perangkat online, perangkat online yang kita miliki menunjukkan siapa kita. Gitu. Jadi mau nggak mau harus modal beli sesuatu yang mahal gitu ya, yang bagus ya. Walaupun ini nggak mahal ya, ini standar lah ya, mediocre ini ya. Tapi ya lumayan ya untuk meredam suara-suara yang ada di luar, cukup powerful juga saya pikir. Saya lanjutkan ya. Tadi ada apa? Entitas konsolidasi. Ini ada entitas pelaporan gitu ya. Ya sebenarnya kalau entitas konsolidasi kan dalam sudut pandang mereka semua ya, A dan B. Nah sekarang entitas pelaporan itu adalah si parent-nya, si pengendalinya. Ya sebagai sebuah entitas tunggal, dia juga karena dia yang harus menyusun laporan keuangan gabungan, maka dia adalah sebagai sebuah entitas pelaporan. Nah, kita lihat di sini perusahaan itu tetap beroperasi ya. Sebenarnya si pelapor itu si parent dan si subsidiary ya, saya bisa menjelaskan. Jadi mereka tadi entitas sendiri ya, mereka sebagai sebuah entitas pelaporan. Jadi saya ulangi ya. Jadi apa namanya, sebagai perusahaan yang tetap menjalankan bisnisnya ya, walaupun sudah terjadi kombinasi bisnis ya, mereka masing-masing juga merupakan sebagai sebuah entitas pelaporan. Sebenarnya tadi sudah dijelasin juga ya, ini penjelasannya aja ya. Perusahaan itu tetap beroperasi atau menjalankan bisnis dan pada akhir periode akan menghasilkan laporan keuangan bla 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 yang di bawah ya. Nah, demikian juga perusahaan anak ya tetap beroperasi dan tetap menjalankan bisnis dan pada akhir periode mereka menghasilkan laporan keuangan yang sudah kita kenal ya, laba rugi, neraca, perubahan modal atau ekuitas dan LAK gitu ya. Jadi ya tadi sebagaimana yang sudah kita bahas dan kita diskusikan tadi ya, yang ditanyakan oleh Nelly juga seperti itu. Jadi tetap aja mereka mencatat sendiri-sendiri sebagai sebuah entitas. Ya. Di sini istilahnya mereka sebagai sebuah entitas pelaporan. Ya. Ada istilah lagi, entitas pelaporan, entitas yang berdiri tunggal, ya berdiri sebagai suatu kesatuan sendiri, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini mereka ya sebagai sebuah entitas pelaporan nanti ya akan menjadi ya menjadi apa ya, menjadi tadi yang saya sebutkan ya sebagai entitas konsolidasi. Jadi si anak dan si siapa ini si induk ya, kan mereka kan menghasilkan laporan keuangan. Si anak juga menghasilkan laporan keuangan. Ketika ini dijadikan satu ya, laporan keuangan A dan B atau P dan S ya, parent dan subsidiary,
maka dia akan menjadi satu buah laporan keuangan lagi, yaitu yang disebut sebagai laporan keuangan konsolidasi. Di sini ditegaskan kembali ya yang sudah tadi kita diskusikan setiap akhir periode, yang menegaskan lagi ya supaya nggak lupa, bukannya membantah yang tadi kita bicarakan. Parent dan subsidiary akan menyerahkan laporan keuangan yang telah disusun ke bagian konsolidasi yang ada di parent ya untuk digabungkan. Ya, jadi ya tadi definisi entitas konsolidasi terjadi saat ini. Yang saya bilang satu waktu ya saat ini. Setelah mereka selesai menyusun laporan keuangan, ya masing-masing diserahkan. Nah pada saat itulah sudut pandang entitas konsolidasi berlaku. Nah besoknya gimana? Ya besoknya mereka akan menjalankan atau mencatat usahanya atau transaksinya sebagaimana sendiri-sendiri lagi sebagai satu entitas tunggal yang akan menyusun laporan keuangan masing-masing. Nah, nanti akhir tahun serahkan lagi, gabung lagi. Jadi pada saat gabunglah itu, ya pada saat menggabungkan itulah ya muncul sudut pandang ya entitas konsolidasi. Nah, itu harus kita pahami. Nah, di sini kita lihat laporan keuangan konsolidasi dalam PSAK nomor 4 ya. PSAK nomor 4, entitas induk wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi jika memperoleh pengendalian atas entitas lain. Entitas induk tetap menyusun laporan keuangan sendiri sebagai informasi tambahan ya. Jadi ini dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya. Nah, entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan metode biaya. Perhatikan, dengan menggunakan metode biaya di mana investasi dicatat pada harga perolehan, ya. Kemudian bisa juga sesuai dengan PSAK 55 sebagai trading atau AFS, atau dengan metode ekuitas. Ya, ini sebenarnya ya terus terang ya. Kalimat ini saya agak ambigu, agak bingung terus terang aja. Ya, terus terang ya saya bingung. Maksudnya adalah gini, ketika dia kalau jadi nanti dalam prakteknya kayak gini, karena gini ini ada metode biaya, kemudian di bagian metode biaya ada keterangan metode ekuitas gitu. Saya masih belum memahami kalimat ini. Tapi dalam prakteknya seperti ini ya. Dalam ketika terjadi hubungan pengendalian, ya, ketika terjadi hubungan pengendalian, maka nanti kan entitas yang memiliki kendali punya kewajiban untuk menggabungkan, ya, menggabungkan. Nah, tapi sebelum terjadi penggabungan tersebut, si pihak pengendali kan ada proses ketika dia ingin memiliki kendali. Apa prosesnya? Prosesnya dia membeli saham perusahaan yang dikendalikan, gitu kan? Cara memiliki kendali, ya, adalah dengan cara membeli saham perusahaan yang menjadi kendalinya atau nanti menjadi anaknya. Nah, ketika membeli saham, itu kan berarti ada pencatatan yang kita kenal dengan equity investment yang kemarin kita pelajari, ya, kita pelajari. Tapi kan kemarin kan konteksnya adalah ya masih hanya memiliki pengaruh yang signifikan. Sama seperti itu. Ini kan karena jumlahnya lebih besar, maka dia catat bagaimana ketika dia membeli saham perusahaan anaknya. Bagaimana dia mencatatnya? Nah, ketika dia membeli dan ketika dia akan mencatat investasinya, dia bisa mencatat dengan menggunakan metode biaya. Ya, dia bisa mencatat dengan menggunakan metode biaya atau bisa juga dia mencatat dengan menggunakan metode ekuitas. Ya, jadi ada dua. Kemarin kita kenal, kalau kurang dari 20% pakai metode biaya. Kalau 20 sampai 50% pakai metode ekuitas. Kita sudah memahami metode biaya bagaimana secara basic ya. Dan kita juga sudah memahami yang kemarin ada tambahannya bagaimana kalau perusahaan mencatat investasi saham dengan menggunakan metode ekuitas. Ya, maka kalau misalkan di atas 50%, pertanyaannya adalah dia pakai ketika dia membeli investasinya dengan metode biaya, kita sudah tahu basic treatment-nya. Atau ketika dia mencatat dengan menggunakan metode ekuitas, kita sudah tahu basic treatment-nya. Artinya kita akan mengetahui pada saat akhir tahun ya saldo akun investasi itu nanti jumlahnya berapa gara-gara penggunaan metode yang dia lakukan. Kalau pakai cost gimana, kalau pakai biaya gimana, kan gitu. Gitu ya. Nah, tapi intinya dua-duanya kan tetap dicatat dengan harga perolehan ya.
Nanti kalau misalkan yang metode cost bisa trading atau FS sebenarnya nggak ngaruh gitu ya. Karena apa? Karena kalau hubungannya sudah terjadi kendali ya, kalau dia menggunakan metode cost, dia tidak perlu melakukan revaluasi. Tidak perlu melakukan perhitungan berapakah fair value adjustment yang terjadi atas sahamnya gitu ya. Nah, itu yang perbedaan antara cost kurang dari 20%, metode cost kurang dari 20% dengan metode cost yang di atas 50%. Ya, kalau dia memang menggunakan itu. Lanjut, sekarang ini prosedur konsolidasinya ya. Prosedurnya ini intinya gampang ya, kita buat gampang dulu ya gitu ya. Gabungin aja, kan nanti kan di neraca ada apa? Kan yang digabungkan adalah yang digabungin ya seluruhnya kan. Yang digabungkan adalah nanti yang kita pelajari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, terus neraca, laporan posisi keuangan. Ya itu yang digabungin 3 itu ya. LAK enggak kita pelajari di sini. Ya, jadi itu yang digabungin. Nah, jadi bagaimana cara menggabungkannya? Basicnya adalah kan masing-masing mereka kan bikin laporan keuangan. Basicnya adalah ya sebenarnya ada 2 hal yang harus diingat. Basicnya gabungin aja itu apa namanya seluruh pos atau seluruh akun baik yang ada di laporan laba rugi atau akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Ya. Basicnya seperti itu. Gabungin aja akun-akunnya apa? Gabung seperti itu ya. Nah, itu intinya. Tapi nanti ada pengecualian. Nah, pengecualian inilah yang harus kita perhatikan ya. Pengecualian ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini juga ada di laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Ini basicnya ya. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian. Di sini disebutin ya. Ya. Nah, pengecualian yang digabungkan adalah ya, pengecualian yang digabungkan adalah manakala ya intinya satu manakala ada transaksi yang terjadi yang terjadi kemudian melibatkan mereka berdua. Coba kalian bayangkan secara logik ya, secara sederhana aja bayangkan. Misalkan kalau kita satu kesatuan entitas tunggal gitu ya, kepala misalkan gitu ya, ini contoh ya, tapi tepat nggak nih contoh seperti ini ya? Ya mungkin ya bisa kita bayangkan ya, dengan analogi yang sederhana. Manusia kan satu tubuh ya, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki gitu ya. Nah, kepala misalkan dia merupakan satu entitas pelaporan sendiri. Kemudian tangan satu entitas laporan sendiri. Misalkan terjadi transaksi antara kepala dengan tangan. Gitu ya. Kira-kira ketika mereka dianggap sebagai satu kesatuan tunggal, apakah jadi kan ketika terjadi transaksi antara kepala dan tangan, kepala mencatat gitu ya, karena kan dia entitas terpisah. Tangan juga mencatat gitu kan ya, karena mereka sebuah entitas yang terpisah pada saat selama berjalannya tahun gitu ya. Nah, tetapi ketika dilihat dari sudut pandang yang jauh ya, pakai helikopter view misalkan, oh mereka adalah satu kesatuan ternyata. Ketika terjadi transaksi antara kepala dengan tangan, maka kira-kira logikanya gimana? Apakah yang dicatat oleh kepala itu merupakan sebuah transaksi, kemudian yang dicatat oleh tangan, di mana transaksinya adalah mereka berdua, apakah sebuah transaksi? Gitu ya. Dan tentu saja kalau kita lihat dari satu sudut pandang mereka sebagai satu entitas tunggal yang bergabung atau entitas konsolidasi, tentu saja itu tidak boleh. Ya, sehingga apa? Sehingga nanti akun yang terjadi di kepala, laporan keuangannya kepala, dan akun yang terdapat di dalam laporan keuangannya tangan yang terkait dengan transaksi yang tadi harus dilakukan eliminasi, ya dihapuskan. Ya, jadi nggak boleh diakui karena mereka satu kesatuan gitu ya. Ya misalkan gini, kalau misalkan PTA ada bagian produksi, ada bagian misalkan bagian apa? Administrasi. Terjadi transaksi antara mereka. Ketika bikin laporan keuangan, kan tapi kan produksi mencatat ya. Kemudian bagian administrasi mencatat. Tapi kan laporan keuangannya kan nggak akan mengakui adanya jurnal di antara mereka kan gitu. Ya, nanti jurnal yang terjadi adalah jurnal yang terjadi adalah jurnal atas transaksi yang terjadi antara PTA tadi dengan pihak luar saja yang diakui. Tapi ya kalau yang terjadi di dalamnya itu tidak diakui.
Nah, masalahnya tadi entitas konsolidasi hanya berlaku di satu waktu gitu kan. Nah, jadi dia tidak bisa mengkontrol ya sepanjang tahun gitu kan. Sementara entitas anak dan entitas parent tetap melakukan transaksi kepada siapapun, termasuk dia bertransaksi kepada parent dan dia bertransaksi kepada subsidiary kan gitu. Nah, jadi nanti dilakukan identifikasi manakah akun-akun yang memiliki hubungan ya, nanti kita kenal dengan yang kita kenal dengan istilah akun resiprokal, hubungan timbal balik antara perusahaan anak dan perusahaan induk. Nah, itu kita akan identifikasi dan itu akan kita lakukan eliminasi gitu ya. Nah, sekarang teknik dan prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pak, Itu izin basic bertanya, ya. Pak. Ya, silakan. Izin bertanya perihal tadi tentang pencatatan. Kalau misalkan induk sama anak ya, Pak, itu kan nggak Ya. dicatat dan itu nantinya dieliminasi. Nah, bagaimana kalau misalkan si perusahaan induk ini mempunyai 2 anak? Nah, anak-anaknya itu saling bertransaksi, Pak. Apakah itu juga tidak dicatat, Pak? Terima kasih. Pada saat transaksinya ya, pada saat transaksinya mereka pasti mencatat sebagai satu jurnal ya. Pada saat transaksinya antara induk dengan anak atau dengan antara anak dengan anak yang lain gitu ya. Pada saat transaksinya ya mereka akan mencatat. Nah, mereka baru akan tidak diakui pada saat akhir tahun, pada saat akan digabungkan. Karena ketika dilihat dari kacamata yang lebih tinggi lagi ya, sebenarnya transaksi itu nggak boleh. Artinya sudah terlanjur dicatat dan dieliminasi supaya dia tidak dicatat. Itu saya luruskan dulu. Jadi bukannya tidak dicatat, tetap dicatat, cuma nanti pada akhir tahun mereka dianggap tidak ada. Makanya di sini ada adjustment dan eliminasi. Ini alat bantunya ya, ini alat bantunya. Nah, pertanyaannya itu nanti sebenarnya nanti di AKL 2 ya. Bagaimana kalau induk memiliki 2 anak? Ya, memiliki 2 anak. Nah, ada B dan ada C. A, ya ada A, misalkan sini. Ada B dan ada C ya. Tapi ini nanti kita simpan aja ya untuk lebih jelasnya ya. Ya, misalkan seperti ini. Kalau hubungannya kayak gini ya, apa namanya? Misalkan di sini dia memiliki 80% ya saham ya, di sini 70%. Ketika ini ada transaksi ya. Nah, nanti A ini akan mempertimbangkan bagaimana? Ya, A akan mempertimbangkan bagaimana. Tentu saja ya tetap dia nanti kan ya kalau dalam sudut pandang konsolidasi yang disebut sebagai entitas konsolidasi adalah mereka semua. Ya kan? Jadi ketika ini terjadi transaksi ya, ketika terjadi transaksi gitu ya, maka tetap mereka mencatat saat transaksinya dengan jurnal apapun, ya jurnal transaksi yang sudah kita pelajari dari tingkat 1 sampai tingkat 2 gitu ya. Ya, tetap mereka, tapi ketika disusun laporan keuangan, dia juga akan dieliminasi. Karena mereka adalah satu kesatuan tunggal seperti ini. Karena A inilah yang sebagai pengendali, kemudian ada anak-anaknya bertransaksi gitu kan ya, diketahuan sama dia, dihapus sama dia. Jadi ketika dia akan menggabungkan tiga laporan keuangan ini, maka dia harus mengidentifikasi transaksi yang ada di bawah juga. Sampai ke situ ya, memang harus sampai ke situ gitu ya. Sebagai sebuah pengendali dia harus ya pasti bisa lah ya, namanya bukannya nggak bisa. Bisa untuk memperoleh data yang paling rigid ya, karena pasti ada bagian konsolidasi di perusahaan induknya yang punya hak ya untuk masuk ke dalam laporan keuangannya perusahaan anak-anaknya. Nah itu ya. Tadi siapa yang nanya tadi? Di sini nggak? Saya Pak Rufai. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Baik, ada lagi? Makanya di sini ya, terkadang AKL itu walaupun sudah dibikin aturan pembelajaran, itu biasanya nggak tepat gitu ya, karena biasanya pas kita bagian di sini nih ya, paling banyak itu harus menjelaskan dari sisi dosennya. Tapi mudah-mudahan ini selesai ya. Ini ada 39 slide gitu ya, kita baru sampai ke 13 slide. Dan ini belum masuk ke dalam tekniknya. Oke, kembali ke sini. Nah, untuk memudahkan ini tekniknya ya. Jadi ini sebelum diberikan pemahaman lagi, nanti yang saya sampaikan tadi ya di awal tadi akan terulang di slide berikutnya. Di sini kita lihat di sini sebelum ketika akan menyusun laporan keuangan konsolidasi ini kan kita akan dibantu dengan yang namanya
kertas kerja konsolidasi ya, atau worksheet ya. Nah, worksheet ini isinya kayak gini. Paling kiri ada kolom akun, ya, kemudian parent itu maksudnya adalah saldo dari akun-akun yang ada di kiri ya, list akun yang ada di kiri, saldo di sisi laporan keuangan tunggalnya parent, laporan keuangannya parent sendiri, sebelah kanannya subsidiary. Berarti menunjukkan saldo dari laporan keuangan subsidiary. Nah, ini kan digabung nanti ya. Nah, tapi sebelum digabung, ini kan gabungannya kan di sini nanti, penggabungannya. Sebelum digabung, maka dia akan melakukan analisis yang tadi saya bilang. Apakah sepanjang tahun itu ada transaksi yang mempunyai sifat timbal balik ya. Maka dia akan, kalau ada, dia akan dihapus ya. Kalau ini misalkan saldo normalnya di debit, maka dikreditkan gitu ya, supaya dia terhapuskan kan kayak gitu. Sehingga nanti ketika dijumlah debit tambah debit dikurangin kredit, nah ini jumlahnya berapa. Tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya. Memang nggak semuanya. Kalau semuanya repot gitu. Mendingan dibubarin aja, di merger aja gitu kalau semuanya. Biasanya nggak semuanya, tertentu aja. Nah ini ya, ini yang saya bilang tadi. Ini akun resiprokal inilah akun yang istilah akun yang menunjukkan sudah terjadi transaksi antara induk dengan anak. Ya, jadi ada akun resiprokal atau akun timbal balik ya. Akun timbal balik atau akun resiprokal ya. Dia akun yang menunjukkan adanya atau sudah terjadinya transaksi yang terlanjur dicatat, di mana transaksi tersebut adalah transaksi yang terjadi antara induk dengan anak. Nah, misalkan gini ya, contohnya gini. A sebagai P atau P langsung aja. P menjual barang dagangan kepada S. S adalah subsidiary. Nah, ketika menjual barang dagangan, P akan mencatat apa? Mencatat cash kan dia terima, misalkan 100. Ya, cash si P akan mencatat cash dia jual barang dagangan sebesar 100, sama sales gitu ya, sebesar 100, gitu ya. Maka si S ketika membeli, dia catat apa? Dia catat inventory atau pembelian atau purchase pada apa? Pada cash gitu ya. Nah, sehingga ini jumlahnya 100, juga ini 100. Sehingga kalau kita lihat di P ada akun cash dan akun sales gara-gara adanya satu transaksi ini. Yang jumlahnya sebesar 100, cash dan sales. Di S, di anak, ada inventory, jumlahnya 100, ada cash di kredit sebesar 100. Perhatikan, ketika digabung, yang bermasalah yang mana? Kalau kita kembali ke sini nih. Ya, di sini ketika digabung. Nah, cash-nya di sini adalah sebesar 100 di debit si A, tapi di subsidiary kan sebelah kredit ya. Minus ya. Ini gimana kalau yang cash? Otomatis menjadi 0 gitu kan ya. Artinya dia tidak perlu dilakukan eliminasi kalau kasus ini. Karena dari sisi siapa? Dari sisi P, cash-nya dicatat di posisi debit, dari sisi S, cash-nya dicatat di sebelah kredit. Jadi dia secara automatically dia langsung terhapuskan sehingga dia nilainya 0 langsung di sini ya. Ini dengan asumsi nggak ada apa-apa ya. Tapi kan isinya pasti ada apa-apa kan. Maksudnya ada saldo yang lain kan gitu. Contohnya gitu ya. Si parent akan mencatat debit berarti kan plus ya sebesar 100, sementara si subsidiary sekali lagi kredit sebesar 100. Maka langsung 0 di sini ya. Nah, yang jadi masalah berarti akun yang satunya lagi apa itu? Di P ada sales ya. Kemudian di S ada inventory. Ini kan nggak ketemu di sini, ya kan? Kalau ini kan cash ketemu, masing-masing cash mencatat satu kredit atau debit. Yang satu ada sales sebesar 100. Satu lagi ada inventory. Seandainya belum terjual, berarti di sini ada inventory ya. Inventory. Ya, oke, salah. Sales itu ada di sebelah kredit ya, 100. Inventory ada di sebelah debit sebesar 100. Ini kan akan ke bawah terus sini kan? Iya nggak? Kalau nggak diidentifikasi atau lolos, ya kan? Akan terbawa. Maka tugasnya si bagian konsolidasi dia mengidentifikasi itu. Harusnya kamu parent ya, parent kamu nggak boleh mencatat adanya sales yang sebesar 100. Kamu nggak boleh. Dan kamu subsidiary nggak boleh mencatat adanya inventory yang sebesar 100. Maka dihapuskan, dieliminasi supaya nilai 100-nya itu menjadi 0 di sales dan nilai inventory-nya yang 100-nya menjadi 0.
Jadi dilakukan eliminasi. Ya, kurang lebih kayak gitu. Itulah akun resiprokal ya. Saya menjelaskan inilah yang disebut sebagai resiprokal seperti ini. Ini resiprokal. Mempunyai hubungan timbal balik karena adanya transaksi yang terjadi di antara mereka. Ini bacaannya apa gitu ya. Sama ya, silakan baca itu yang kotak kuning, kotak biru gitu ya. Nah, dia akan dilakukan eliminasi. Cara eliminasi gimana, Pak? Ya udah tinggal dibalik aja yang namanya eliminasi ya. Biasanya eliminasinya ya yang wajib sebenarnya langsung di sini aja nih. Kalian langsung salesnya langsung didebet sebesar 100 gitu ya. Inventory-nya langsung dikredit sebesar 100. Jadi lakukanlah di kolom ini eliminasinya gitu ya. Tetapi nanti kita akan diajarkan dengan bantuan adanya yang kita istilahkan dengan jurnal eliminasi ya, jurnal eliminasi. Ini kan seperti jurnal kan? Seperti jurnal kan ya kalau kita ngisi ini ya. Sales di debit, inventory di kredit gitu. Nah, eliminasi akun resiprokal ini yang sudah saya ceritakan tadi. Eliminasi akun resiprokal menunjukkan bahwa semua transaksi antara P dan S dihapus ya, atau dianggap tidak pernah terjadi dan tidak dilaporkan ya, karena dia ya, udah terus kalau nggak terjadi ya udah nggak usah dilaporin kan, di dalam laporan keuangan konsolidasi. Dalam entitas konsolidasi, P dan S diasumsikan sebagai satu entitas. Sekali lagi, satu entitas dalam konteks sudut pandang konsolidasi. Sehingga transaksi antar keduanya tidak dilaporkan kepada pihak luar. Makanya kita hapus ya. Nah, ini entitas ini ada A, ini ada B. Maka yang terjadi di sini ya nggak usah gitu ya. Nggak usah dilaporkan. Yang terjadi di kotak warna abu-abu ini gitu ya. Tetapi kalau misalkan yang terjadi di sini ya dilaporkan, yang terjadi di sini dilaporkan gitu ya. Yang kepada outsider party ya, perusahaan-perusahaan lain yang tidak memiliki ikatan di antara mereka. Nah, ini contoh ya. Tadi saya mencontohkan akun resiprokal yang tadi. Nah, sekarang kita lihat akun resiprokal yang paling awal terjadi antara P dan S, ya. Karena pasti ada, gitu kan. Nggak mungkin nggak ada akun resiprokal, gitu ya. Nggak mungkin nggak ada transaksi ini, gitu ya. Atau nggak mungkin nggak ada akun resiprokal karena kita pasti memiliki transaksi ini. Akun resiprokal yang pertama apa? Yaitu ketika terjadinya hubungan afiliasi tersebut. Yaitu ketika apa? Ketika P membeli sahamnya S. Ya. Sebelumnya kan nggak ada hubungan P dan S. Ketika dia beli, P membeli sahamnya S, terjadi hubungan, maka ketika P mencatat jurnal, ini jurnalnya, ya equity investment pada cash, P membeli 100% saham S, seharga nilai buku misalkan seharga parnya sebesar 2 juta di sini ya, maka si P kan mencatat equity investment ya, investment in S gitu ya, pada cash ya kan. Sementara S seandainya misalkan dia langsung bayar ke sini ya, langsung bayar ke S akan mencatat gimana? Cash pada share capital ya enggak? Nah, ini konteksnya coba dipahami dulu. Konteks contoh ini adalah ketika P membeli langsung sahamnya S kepada S gitu ya. Jadi nggak ada pihak lain. Nanti kita akan mempelajari nggak kayak gini. Yang kita pelajari adalah si P belinya dari bursa efek. Artinya si S nggak akan mencatat apa-apa gitu ya. Nantinya ya, tapi kita pahami ini dulu ya. Ini akun resiprokal yang paling pertama dan yang akan menyebabkan adanya akun resiprokal buntutnya ya, tambahan-tambahannya. Kalau nggak ada ini kan nggak mungkin ada akun resiprokal kan gitu kan. Dan ini pun jadi akun resiprokal gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini si P mencatat equity investment atau investment in S. Si S akan mencatat share capital. Karena dibeli dengan nilai buku atau par, masing-masing mencatat 2 juta misalkan. Maka di sini yang tadi saya bilang, kalau cash itu udah bukan resiprokal lagi. Seperti contoh yang tadi, karena ketika dia akan dikonsol, ya, si S mencatat debit, si P mencatat kredit, jadi langsung nol gitu ya. Jadi dia bukannya resiprokal, ya kan sudah sama dan sudah otomatis terkoreksi saldonya menjadi nol ya. Karena uangnya cuma pindah doang ya. Pindah dari mana? Dari P ke S. Secara konsolidasi uangnya masih ada gitu kan dengan jumlah yang sama kan gitu. Nah, kemudian satunya lagi yaitu ketika P mencatat investment.
dan ke S mencatat share capital. Nah, ini kan akan dicatat ya, akan muncul terus gitu ya. Maka tugasnya ya seperti contoh yang inventory sama sales tadi, maka dia akan kita eliminasi. Caranya apa? Share capitalnya kita lakukan pendebetan ya. Jadi nanti share capitalnya S ya, share capitalnya S, common stock-nya S jadi 0. Jadi nggak ada gitu ya. Kemudian investment yang dicatat oleh P akan menjadi 0 karena kita kreditkan. Nah, seperti inilah yang terjadi. Ini coba secara logika bisa masuk akal nggak kira-kira? Kira-kira wajar nggak dalam laporan keuangan ya antara induk dan anak, induk mencatat investasi di anaknya, sementara dalam sudut pandang entitas konsolidasi ya mereka adalah satu kesatuan tunggal. Sebagai satu kesatuan tunggal, induk memiliki investasi di anak, kemudian dicatat investment in S. Di dalam laporan keuangan konsolidasi dilaporin kemana-mana, oh saya punya investasi kepada diri saya sendiri gitu kan. Kira-kira wajar nggak? Tidak wajar gitu kan ya. Makanya dia harus dieliminasi. Tapi di sini berlakunya sekali lagi, proses ini berlakunya hanya satu waktu, yaitu pada saat mereka sudah selesai menyusun laporan keuangan masing-masing. Nah besoknya tetap aja, maksudnya di A akan tetap ada investment in S gitu ya, di S akan ada share capital tetap muncul. Nah ntar akhir tahunnya lagi baru dieliminasi lagi. Januarinya muncul lagi laporan keuangan masing-masing karena ini laporan keuangannya berbeda. Ya, laporan keuangannya berbeda. Jadi laporan keuangan konsolidasi sekaligus ada laporan keuangan masing-masing gitu ya. Nah, tadi kita contohkan ya di sini ya, akun resiprokal. Nah, di sini adalah contoh kasusnya. Perhatikan, antara saham yang dibeli dengan uang yang dikeluarkan sama nilai parnya ya, sama dengan nilai parnya. Nah, bagaimana kalau misalkan berbeda? Ya, berbeda. Bisa terjadi dan ini yang sering terjadi gitu kan ya. Dan yang ini yang sering terjadi. Dan yang kemarin sudah kita pelajari. Ya, kan bisa aja si perusahaan yang mengakuisisi membayar lebih gitu ya dari harganya gitu ya. Ini dengan contoh juga ya, dengan contoh di sini langsung ini bukan share capital lagi, tapi owner equity. Ya, jadi ini kalau owner equity bisa aja ya terdiri dari share capital, ada apa lagi? Ada share premium sama RE. Ya, jadi menunjukkan total ekuitas maksudnya ya, owner equity. Nah, misalkan total ekuitasnya S ya atau owner equity-nya S sebesar 2 juta. Ya, 2 juta. Nah, kemudian dibeli oleh parent. Ya, dibeli oleh parent. Dan di sini contoh kasusnya yang nggak disebutin di sini, si parent ini, si P ini membelinya melalui bursa. Ya, karena kalau nggak melalui bursa nggak kelihatan kayak gini ya. Makanya di sini nggak ada cash-nya kan. Coba perhatikan, nggak ada cash-nya kan di sini kan. Nah, ini nggak kelihatan di sini. Jadi si parent itu, jadi si dulunya ya, si S itu sudah menjual ke komunitas investor yang lain. Dia sudah jual di sini. Ketika dia jual, membentuk sebuah ekuitas sebesar 2 juta, kurang lebih kayak gitu. Dulu sudah dia catat cash pada share capital, pada share premium gitu ya. Dulunya ya. Nah, kan ini kan beredar di sini. Kemudian di bursa efek. Kemudian si parent beli ini semuanya. Dia beli 100%. Dia catat equity investment sebesar ternyata dia beli, pada saat dia beli terjadi kelebihan atau excess yang kita kenal. Equity investment pada cash ya, sebesar 2.400.000. Walaupun ini tidak secara langsung transaksi yang terjadi antara parent dan S, nanti juga kita akan mengenal yang seperti ini juga ya. Maka tetap saja ya, secara tidak langsung terjadi, tetap saja akan muncul akun resiprokal dengan konteks yang sama seperti contoh yang pertama, yaitu ketika parent mencatat adanya investment in S, kemudian ketika S mencatat adanya equity. Ya, sekali lagi, walaupun ini transaksinya tidak terjadi langsung, tidak direct gitu ya, tapi gara-gara ini terjadi resiprokal yang dikasih elips merah ini. Apakah itu resiprokalnya? Si parent mempunyai akun equity investment dengan saldo 2.400.000. Subsidiary
punya saldo equity, total equity sebesar 2 juta. Maka hapuskan, eliminasi saja. Caranya apa? Ya sudah, owner equity-nya masukin ke sebelah debit, equity investment-nya masukin sebelah kredit. Enggak sama gitu kan. Jurnal kan harus sama. Ya, makanya pada saat ini si parent sekaligus memunculkan atau menginformasikan ya kepada usernya bahwasanya pada saat dia membeli perusahaan S adanya excess, maka dia taruh atau dia buat satu akun namanya excess value sebesar selisihnya sebesar 400.000. Nah, nanti excess value ceritanya nambah lagi ya seperti yang kemarin ya. Sementara sampai sini intinya dia melaporkan ada excess ketika dia membeli perusahaan S yang menjadi anak perusahaannya saat itu. Sekali lagi nanti excess value-nya ceritanya seperti yang bab 2, dialokasikan kan kayak gitu. Menarik ya ceritanya. Baik, ini adalah akun resiprokal awal dengan asumsi yang pertama adalah ketika si P membeli sahamnya S langsung dengan harga yang sama dengan parnya. Kemudian yang kedua ini adalah dengan asumsi P membeli saham perusahaan S dengan harga di atas, bukan par ya, di atas total equity. Ya, coba kalian pernah belajar manajemen keuangan ya? Ada apa namanya? Ada share, ada price per share. Ya, price per share adalah harga pasar saham pada saat itu. Ada apa? Book value per share. Book value per share adalah ini owner equity dibagi dengan total lembar saham yang beredar. Itu akan terjadi perbedaan kan gitu. Jadi ketika perusahaan lain akan membeli perusahaan tertentu, pasti harganya harga price ya, harga yang terjadi di bursa efek. Di mana harga yang terjadi di bursa efek biasanya berbeda dengan total ekuitas atau kepentingan atau interest yang diperoleh atau total equity-nya. Total ekuitas tadi ya seperti itu. Kalau dibagi per share kan jadinya kan ya dibandingkan saja gitu ya. Nanti kalian mungkin ada yang menyusun KTTA gitu kan, mungkin tertarik dengan apa evaluasi atau analisis terkait dengan saham itu akan lebih mempelajari ini. Ini apa lagi? Kok balik? Balik ya? Enggak ya? Sama ya nih ya? Beda. Ya. Nah, kalau tadi kita lihat ini 100% ya. 100%. Ini beli 100%. Oke, yang berikutnya adalah, Pak, bagaimana kan pengendalian itu kan nggak mesti 100%. Yang penting kan di atas 90%. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita lihat. Nah, contohnya seperti yang tadi. Ini berarti belinya bukan langsung, ya tidak langsung. Ya, tidak langsung ya. Tapi ini langsung nih. Ini langsung belinya nih ya. Tapi tanpa selisih nilai ini juga ya nggak apa-apa. Ini untuk memahami secara sederhana ya. Ini beli langsung ya. Kalau kita lihat jurnal ini ada cash ya. Kemudian share capital ya. Ini berarti ini beli langsung. Nanti juga bisa terjadi contoh yang tadi beli tidak langsung. Tapi logikanya sama gitu ya. Nah, misalkan S menjual saham, total sahamnya adalah sebesar parnya ya sebesar 2 juta. Tapi dibeli parent sebesar 80% ya. Maka si parent akan mencatat investment atau equity investment sebesar 1,6 ya, 1,6 ya karena 80% dari 2 juta adalah 1,6 juta ya. Jadi muncul tanpa selisih nilai, tidak muncul selisih gitu ya maksudnya ya, atau muncul tanpa selisih nilai, tidak muncul selisih gitu ya, karena 1,6 adalah 80%-nya 2 juta pada cash gitu ya. Berarti kalau dia catat di sini 2 juta, ini ada orang lain ya, ada orang atau pihak lain ya, ada orang lain yang membeli 20, ini kan 80% ya, ada orang lain yang membeli 20%. Dia akan mencatat sebesar 400 gitu ya kalau sama gitu ya. Bisa jadi beda sih sebenarnya, tapi ya sudah. Nah, di sini tetap konteks atau substansi akun resiprokal yang kita pelajari di slide sebelumnya terjadi. Ya, tetap terjadi. Dia membeli walaupun nggak semuanya akan mencatat equity investment sebesar 80%-nya. Jadi dia akan mencatat 1,6 sehingga 1,6 ini harus dihapuskan ya, 1,6-nya harus dihapuskan di sini 1,6. Nah terus Pak, share capitalnya berapa yang dihapuskan? Nah ini masalahnya kan seperti itu kan, apakah dihapuskan 1,6 juga atau enggak? Nah
Nah, di sini adalah dia tetap harus ya namanya mengeliminasi, semuanya dieliminasi 2 juta. Ya, semuanya dieliminasi. Nah, sekaligus di sini dia akan menginformasikan kepada user ya, kalau dia membuat jurnal kayak gini, itu artinya ada informasi bahwasanya dia tidak memiliki 100% perusahaan S ya. Dia di sini berarti menginformasikan adanya non-controlling interest. Ya, kalau dulu namanya minority interest gitu ya, sekarang non-controlling. Secara sederhana kita mudah memahami makna dari minority interest ya. Orang atau pihak yang memiliki saham minoritas, yaitu yang 20% gitu kan ya. Ya, tapi itu sekarang namanya diganti menjadi NCI atau non-controlling interest. Ya, di sini berarti dia ketika ini kan memunculkan ya. Kalau yang atas itu mengeliminasi, ini memunculkan. Dia memunculkan adanya 400.000 ya, adanya 400.000 nilai ekuitas yang dimiliki oleh pihak lain yang tidak mempunyai kendali. Ya, non kontrol atau tidak memiliki kendali, gitu ya. Nah, jadi gampangnya langsung kalau dia membeli kurang dari 100%, nanti dalam eliminasinya dia harus memunculkan NCI equity ya. Nah, sekarang teknik penyusunan. Yang sederhana ya, teknik penyusunan laporan konsolidasi awal akuisisi. Maksudnya adalah setelah akuisisi, persis ya. Jadi gini, ketika perusahaan membeli saham perusahaan lain dengan nilai yang besar sampai memiliki kendali, maka dia langsung menyusun laporan keuangan gitu ya. Jadi awal akuisisi langsung menyusun laporan keuangan yang terkonsolidasi ya, untuk memberikan gambaran secara konsolidasi, misalkan dia beli tanggal 1 Maret konsolidasinya seperti ini gitu ya. Nah, jadi tekniknya ya ada langkah-langkah yang perlu kita mungkin jadikan panduan ya. Ada 4, ada 5 apa 4, ada 4 doang ya. Yang pertama adalah ya kalian harus siapkan ini kertas kerja yang tadi ya. Ini ya. Langsung aja bikin kayak gini gitu kan. Akun, parent, subsidiary, adjustment and elimination, consolidated financial statement gitu ya. Bikinlah itu, kemudian identifikasi. Jadi kan sudah dibikin, sudah diisi ya. Ada kertas kerjanya, jangan kosongan ya. Parent-nya, akunnya sudah ada isinya, kemudian parent-nya saldonya berapa, terus subsidiary saldonya berapa. Nah, setelah itu terisi, diidentifikasi nih akun-akun mana yang memiliki hubungan timbal balik. Ya, setelah diidentifikasi langsung dieliminasi. Ya, dengan cara yang tadi barusan secara sederhana, ya. Kalau yang tadi berarti akun resiprokal yang pertama kali terjadi yang tadi berarti kan? Yang tadi yang pertama kali terjadi, maka dia kita hapuskan. Nanti konteksnya bisa macam-macam. Ya. Dan pasti yang terakhir adalah konteksnya yang biasa terjadi yang terakhir ini. Yaitu apa? Yaitu ya dia tidak memiliki 100%, tambah 1 sih sebenarnya, dan ada selisih nilai. Gabungan dari kurang dari 100% kepemilikan dan ada selisih nilai. Kalau ada selisih nilai berarti di sini akan ditambahkan adanya excess value, gitu ya. Nah, ini akun resiprokal yang pertama. Nah, setelah kalian mengidentifikasi tadi, maka kan dieliminasi akun resiprokal tersebut. Nah, cara mengeliminasinya kalau yang pertama ya tadi yang saya jelaskan. Ya, dengan melakukan pengeliminasian share capital dan equity dan equity investment, serta bisa saja memunculkan NCI equity dan memunculkan excess value. Ya. Ini sebenarnya kurang 1 slide ya, tapi mungkin biar mudah gitu ya. Nanti kita di latihan juga akan mempelajari nanti. Nah, ini excess value, memunculkan excess value dalam ini kalau konteksnya adalah kalau ada apa selisih nilai ya. Kalau ada selisih nilai. Yang keempat, ini kalau kurang dari 100% munculkan NCI. Nah, ini yang seringkali terjadi yang 4 hal ini. Oke, ya teknik penyusunan laporan konsolidasi awal akuisisi. Dan hanya ada transaksi resiprokal ini saja. Karena awal akuisisi belum ada transaksi yang lain. Nah, sekarang kita lihat nih ilustrasinya nih, 100%. Ya.
100%. Ini masih slide 20 gitu ya. Nah, tapi dengan excess value ya, dengan excess value. Berarti kita lihat. P membeli 100% asetnya atau R ya. Maksudnya dia membeli 100% sahamnya S berarti ya. Dia keluar harga 425. Pada saat itu ekuitas S ya, owner equity, ekuitas book value itu sama ya. Terdiri dari modal saham sebesar 300 dan saldo laba sebesar 100. Jadi total ekuitasnya berapa? 400 ya. 300 dan 425 dia beli, mendapatkan seluruhnya. Namun seluruhnya itu kalau dilihat dari ekuitasnya S hanya sebesar 400. Berarti ada apa? Ada excess. Kita sudah belajar juga kemarin. Nah, kita hitung. Excess-nya berapa? Kalau kita hitung excess-nya maka sebesar 25.000. Nah, di sini dikasih keterangan selisih nilainya dialokasikan kepada goodwill. Sudah berarti excess-nya langsung kita jadikan akun goodwill saja. Ya, kalian ngitung ini pasti sudah bisa semua ya, gampang lah. Ya. Nah, kemudian kalau setelah dia melakukan pembelian ini, setelah terjadi transaksi ini, kemudian P menyusun laporan keuangan, dia akan melakukan identifikasi. Mana saja akun resiprokal, maka eliminasi. Akun resiprokalnya apa? Akun resiprokalnya adalah ketika membeli apa? Equity investment, gitu kan ya. Ketika dia membeli equity investment, hapusin nih equity investmentnya. Nah, jadi gini ceritanya. Ketika dia beli, ya, ketika si P membeli S, dia catat equity investment, gitu kan. Ada cash gitu ya, sebesar berapa? 425. Ini P mencatat ini. Nah, S mungkin nggak mencatat ya, karena nanti dalam cerita-cerita selanjutnya dalam cerita selanjutnya nanti si P akan membeli sahamnya atau diasumsikan membelinya di bursa efek. Tapi di dalam laporan keuangannya S, dia mempunyai apa? Modal saham ya, modal saham. Saya tulis MS saja. Ini ekuitasnya S dan ada saldo laba RE. Modal sahamnya sebesar 300, RE-nya sebesar 100, gitu kan? Nah, ini di dalam ekuitasnya S. Di dalam P akan muncul akun equity investment yang jumlahnya 425 di debit. Di S ada akun modal saham sebesar 300 dan RE di kredit. Maka inilah akun resiprokal ya. Inilah akun resiprokal ya. Ya sudah, karena sudah ketemu akun resiprokalnya, sudah teridentifikasi, hapusin. Hapuskan saja dia, equity investment-nya menjadi di kredit. Geser dulu. Ya. Ya, equity investment-nya akan menjadi di sebelah kredit sebesar 425. Oke? Hapus, 0. Kemudian modal sahamnya kita taruh di sebelah debit ini ya. Sebesar 300 dan sebesar 100. Karena ada selisih, maka itu kita informasikan kepada user, ya, pengguna laporan keuangan sebagai goodwill sebesar 25 yang jumlahnya sudah kita hitung tadi. Ya, inilah proses pengeliminasian dan dibantu dengan menggunakan sebuah jurnal eliminasi. Ya, jurnal eliminasi ini nanti akan mengisi apa? Mengisi kertas kerja konsolidasi. Di sini ada nggak ya? Di bagian ini, bagian adjustment dan elimination. Tinggal kalian cari mana itu ya, equity investment. Kreditlah sebesar 425 di kredit. Kemudian mana itu modal saham. Debitlah sebesar 300. Mana itu saldo laba. Debitlah sebesar 100. Terus, oh enggak, goodwill-nya karena mana? Karena goodwill adalah akun yang muncul saat kita melakukan eliminasi, ya sudah munculkan saja adanya goodwill. Sebesar nanti dimunculkan sebesar 20, 25 gitu ya. Sampai sini. Nah, sekarang bagaimana kalau kurang dari 100%? Ini ada selisih nilai enggak ya? Dengan selisih nilai ini yang sudah saya sebutkan. Ya, yang saya sebutkan tadi. Jadi 4 langkah tadi kita akan terapkan di sini ya. Nah, P membeli 80% ekuitasnya S atau aset totalnya S dengan harga 375. Ya.
Jadi P akan mencatat gimana pada saat beli equity investment gitu ya. Pada cash gitu ya. Sebesar 375. 375. Tapi dia membeli 80% doang. Nah, saat itu ekuitas S terdiri dari modal saham sebesar 300 dan saldo laba sebesar 100. Ini di P ya, ini jurnal P ya. Nah, saat itu si S memiliki adanya share capital ya, modal saham dan RE. Inilah ekuitas atau net asetnya S hanya terdiri dari ini aja, 300 dan 100 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana eliminasinya gitu ya. Kalau eliminasinya kita lihat seperti ini. Ini langsung, tapi jangan lihat bawah dulu. Sebelum kita lakukan pengeliminasian, walaupun sebenarnya bisa gitu ya, tapi kita harus menghitung dulu ya, menghitung apakah ada ekses atau ada selisih nilai atau enggak saat P membeli 80% sahamnya S. Nah, kita hitung ya, cost investment-nya sebesar 375 ya. Nah, kemudian kita mau bandingin sama ini kan, masih belum apple to apple ya kan. Yang ini merupakan 100% S ya. Yang ini equity investment merupakan 80%. Maka kita akan bikin 100% dulu nilainya S. Sebentar ya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi kita bikin apple to apple. Ya seperti yang kemarin kita pelajari ya di bab 2. Itu kan pengantarnya untuk bab ini ya. Jadi kita tentukan kira-kira total nilai S berapa sih kalau 100%? Ya, berdasarkan nilai 80%-nya, maka kita bagi aja 80%. 375 kita bagi 80%. Maka kurang lebih nilai 100%-nya si S sekarang 468.750. Nah, ini akan kita bandingkan dengan nilai buku S yang 400.000. Maka ada goodwill sebesar 68.750. Ya. Nah, ini adalah perhitungan 100% S dan goodwill-nya juga goodwill 100%. Ya, ingat ya, kalau dalam konteks konsolidasi, ketika sebuah perusahaan memiliki di atas 50%, maka dia harus menghitung 100%-nya untuk mencari goodwill. Ya, itu yang perlu kita ingat. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sudah ketemu kan ya, 68750 eksesnya nih ya, 68750. Nah, sekarang kita bikin apa namanya? Jurnal eliminasinya, atau kita eliminasi akun-akun yang memiliki sifat resiprokal. Kita sudah dari yang ini ya, dari gambar yang sudah saya lakukan, kita sudah mengidentifikasi akun resiprokalnya mana saja. Yang pertama adalah equity investment, ya kan? Sama kayak gitu ya prosesnya. Langsung di sini kan ada debit 375, masukin ke kredit gitu ya. 375. Kemudian inilah akun resiprokal yang berikutnya ya. Jadi cuma 3 ketemu ya untuk kasus ini. Share capital 300 ya, di sini ada dikreditkan ya. Saldo normalnya, kemudian RE 100, maka kedua-duanya kita dapat. Nah, ini kan masih belum seimbang. Nah, tadi yang bagaimana sudah kita pelajari, maka eksesnya harus kita lakukan. Eksesnya harus kita lakukan, kita munculkan dalam bentuk goodwill sesuai dengan soal. Perintah soalnya apa? Kalau diminta untuk dimasukkan ke goodwill, maka eksesnya kita masukkan goodwill sebesar 68750. Ya, seperti ini. Nah, ternyata masih belum sama, Pak, gitu ya. Iya, memang benar masih belum sama. Kenapa? Karena dia hanya membeli 80%. Ya, sebagaimana tadi, maka yang 20%-nya harus dia munculkan. Jadi dia memunculkan 2 akun baru di dalam proses konsolidasi ini ya. Dalam proses konsolidasi dia memunculkan 2 akun yang baru, yaitu goodwill tadi dan yang satu lagi NCI. Ini adalah 20%. Nah, cara mencari NCI gimana, Pak? Ya, cara mencarinya gampang ya. Kalian tinggal jumlahkan yang sebelah debit dikurangi dengan yang kredit. Atau bisa juga ya, dari ini implied value 468.
20% kali ini ya 468 750. Ya, ini kan merupakan NCI equity atau kepentingan non pengendali ya, kepentingan pihak-pihak minoritas. Ya, itu ya penjelasan dari slide ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa diikuti nggak kira-kira? Takutnya saya kurang komunikatif di dalam penjelasan ini. Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya. Oke ya, kita istirahat dulu ya. Kalau ada yang mau sholat asar silakan, atau yang mau bikin kopi atau makan-makan snack, kita istirahat kurang lebih sekitar 10-15 menit ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Nggak usah keluar, kalau mau dimatikan kameranya silakan. Akhirnya sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sekarang tadi kan sudah beberapa kali saya jelaskan juga ya, sekaligus ketika kita membahas jurnal eliminasi ini ya. Sekarang kita lihat di sini ya, definisi ya, secara ini bukan definisi sebenarnya. Memahami apa itu NCI ya. Tadi NCI juga sudah saya bilang ya, dia adalah sebagai pihak non pengendali atau minoritas ya. NCI adalah pemegang saham S yang memiliki jumlah lembar saham biasa ya, jumlah lembar saham biasa S yang lebih sedikit dari jumlah yang dimiliki oleh P dan kurang dari 50%. Nah, maka P dalam istilah lain juga akan disebut sebagai CI atau controlling interest. Sementara yang lain adalah non-controlling interest. Dan jumlah non-controlling interest itu bukan cuma satu, bisa saja dia lebih banyak ya. Tapi digabung dalam konteks atau dalam sudut pandang si P sebagai CI atau controlling ya, dia akan dijadikan satu kesatuan saja. Walaupun mungkin dalam kenyataannya pemilik atau pemegang sahamnya itu banyak pihak gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau tadi ya, yang sebelumnya kita mempelajari kan kita harus mengidentifikasi akun resiprokal. Nah, kalau tadi kita mempelajari akun resiprokal sesaat setelah terjadinya akuisisi. Ya, jadi setelah dibeli saham saham S oleh P, maka kalau misalkan P langsung menyusun laporan keuangan konsolidasi, misalkan kayak gitu. Maka akun resiprokalnya hanya tadi saja, yaitu equity investment yang beresiprokal dengan ekuitasnya S ya. Sekali lagi, equity investment yang beresiprokal dengan ekuitasnya S. Nah, saya ulang lagi ya tadi ya, saya review sebentar. Dalam konteks itu nanti bisa terjadi dua hal, dan ini yang sering terjadi. Yaitu ketika ternyata P tidak memiliki 100% sahamnya S. Maka kalau seperti ini, dalam rangka mengeliminasi secara bersamaan, saya ulangi, dalam konteks kalau P tidak memiliki 100% sahamnya S, ya, ketika P akan mengeliminasi akun investment in S dengan ekuitasnya S yang nanti terdiri dari dua saja ya, biasanya ya, digambarkan dalam dua akun. Ya, karena memang dalam soal-soal selanjutnya tuh akunnya cuma dua di ekuitas, yaitu share capital sama RE ya. Kembali ketika si P akan mengeliminasi equity investment dan ekuitasnya S yang terdiri dari share capital dan RE, maka kalau dia kurang dari 80%, dia juga harus memunculkan NCI. Ya, NCI. Dia memunculkan NCI. Jadi NCI itu yang dimunculkan, bukan akun yang terbawa, tapi yang dimunculkan, yang muncul justru pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tahapan tadi, di tahapan dia ketika mengeliminasi investment in S dan ekuitasnya S. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kejadiannya ya adalah ketika P membeli sahamnya S ya, kemudian harganya itu ternyata di atas atau di bawah ya, atau selisih lah kurang lebih kayak gitu. Misalkan ini di atas, dan biasanya kan di atas terus. Ketika dia membeli sahamnya S di atas nilai bukunya S, nilai buku aset neto, nilai buku ekuitasnya S, maka dia pada saat mengeliminasi
equity investment dengan ekuitas S, dia akan memunculkan yang namanya excess value. Ya, itu aja yang perlu diingat ya. Nanti excess value-nya nanti ikuti soalnya minta diapain. Misalnya minta dialokasikan kepada apa. Nah, kalau tadi kita lihat contoh yang tadi dia dialokasikan kepada goodwill ya. Nah, sekarang kalau setelah itu ya, berarti kan nanti setelah terjadinya pembelian saham S oleh P kan akan berjalan masing-masing ya, secara bisnis masing-masing kan berjalan secara sendiri-sendiri kan gitu. Nah, nanti di dalam tahapan berikutnya atau waktu-waktu berikutnya akan bisa jadi dan sangat mungkin terjadi transaksi yang lain yang memiliki sifat resiprokal juga. Nah, di sini kita akan pelajari yang pasti akan terjadi ya ketika P memiliki sahamnya S. Itu apa? Yaitu ketika adanya pembayaran dividen, ya kan ya? Dampak dari memiliki saham perusahaan lain adalah dia akan memperoleh dividen ketika perusahaan yang dimiliki sahamnya itu memang membayarkan dividen. Itu dampaknya. Nah, coba kalian ingat-ingat secara terpisah mereka masing-masing P dan S. P berarti dari sisi si investor. S dari sisi si investee. Ketika terjadi pembayaran dividen, investor akan mencatat apa si P ini? Investor akan mencatat dividen pada cash atau dividen payable kan? Ini jurnalnya si S. Tergantung tergantung nanti ya apakah cash atau dividen payable. Nah, ketika si P ini kok S ini S dibalik nih, sorry maaf. Sorry dibalik ini ya. Ini dari saya ulang biar ternyata dibalik. Biasanya P sebelah sini. Saya ulang ceritanya ya biar nggak repot ya. Nah, ketika si P selaku investor menerima dividen, kemudian S selaku investasi yang membayarkan dividen, maka mereka masing-masing akan membuat jurnal, ya kan? Nah, dari sisi P, saya kembali P, akan mencatat cash, ya, cash atau dividen receivable. Berarti konteks ini adalah konteks contoh ini belum diterima uangnya pada dividen income. Misalkan dia memiliki 100%, ketika S membayarkan dividen 100, maka dia akan menerima jumlahnya 100, ya kan? Nah, kemudian dari sisi investee, yaitu si S, ketika dia membayarkan dividen, maka dia akan catat dividen pada dividen payable. Dalam konteks ini adalah transaksinya, dividennya baru diumumkan, belum dibayarkan. Ya, dicatat 100, semuanya akan diterima oleh si P. Nah, kita lihat dari sini ya. Masing-masing akan membawa akun ini ke laporan keuangannya masing-masing menjadi sebuah saldo gitu ya. Baik si P dan si S. P akan mencatat adanya dividen receivable sebesar 100. Kemudian si P juga akan mencatat adanya dividen income sebesar 100. S akan mencatat adanya dividen sebesar 100. Ya, bukan expense ya, dividen saja. Kemudian dia akan mencatat dividen payable sebesar 100. Nah, apakah akun ini memiliki resiprokal dan siapa akan beresiprokal kepada siapa? Sudah ditunjukkan dengan panah yang warna hitam. Nah, jadi kalau dividen payable, dia akan beresiprokal dengan dividen receivable. Kemudian dividen di sini akan beresiprokal dengan dividen income. Sehingga saat kita akan gabungin, ya, saat P akan menggabungkan laporan keuangannya, dividen ini akan dihapuskan. Akun-akun yang terlibat di sini akan dihapuskan. Ya sudah, tinggal dibalik, ya dibatalkan kurang lebih kayak gitu ya. Tinggal dibalik, dividen payable kita debit sebesar 100, dividen receivable kita kredit sebesar 100. Yang kedua, ada satu lagi, yaitu dividen income kita debit sebesar 100, dividen S kita akan kredit sebesar 100. Kok dihapus? Kembali. Kira-kira dalam sudut pandang mereka, dalam sudut pandang satu kesatuan tunggal, ya, satu entitas konsolidasi yang merupakan satu kesatuan tunggal, satu entitas tunggal konsolidasi, ya kembali kita kalau lihat kenapa kok ada jurnal ini ya? Ya, ini jurnal konsolidasi ya, jurnal yang bawah ya. Ini namanya jurnal konsol. Jurnal konsolidasi atau jurnal eliminasi. Seperti yang tadi juga sama, ya kelompoknya kelompok jurnal konsolidasi atau jurnal eliminasi.
Ya, kembali kalau misalkan kita jurnal ini hanya berlaku ya sebenarnya jurnal ini nggak perlu gitu ya sebenarnya kalau kita bisa mengidentifikasi di kertas kerja. Nah, tapi kalau kita buat jurnal ini tidak akan terbawa ke tahun berikutnya ya. Dia hanya akan berhenti di laporan keuangan konsolidasi, setelah itu hilang ya jurnal. Nah, kembali ya. Jadi kenapa ini diperlukan penghapusan atau pengeliminasian atau pengkoreksian? Karena kalau kita lihat dari sudut pandang mereka satu kesatuan tunggal konsolidasi, maka tidak boleh diakui adanya uang yang dibayarkan oleh anak kepada induknya, sementara mereka adalah satu kesatuan. Dan tidak boleh mengakui adanya piutang induk kepada anak dan utang anak kepada induk karena mereka adalah satu kesatuan. Utang piutang itu hanya akan diakui ketika mereka bertransaksi dengan entitas lain atau outsider party, ya itu yang akan diakui. Nah, ini saya berbicara dalam konteks ketika kita sudah masuk ke dalam konteks ranah konsolidasi, ya sehingga sudut pandangnya harus kita ubah menjadi sudut pandang entitas konsolidasi. Nah, selesai nggak nih ya nanti pembahasannya? Oke, ya sudah. Nah, ini ya. Ini apa lagi nih? Ini kalau cash ya, kalau sudah dibayar ya. Jadi kalau sudah dibayar, ini kan awalnya ini ya. Awalnya kan sampai sini aja nih. Ingat nggak tadi? Nah, kemudian kalau sampai sebelum akhir tahun sudah dibayarkan oleh S, ya sudah dibayarkan. Maka dividen payable dan dividen receivable-nya kan sudah otomatis tereliminasi ya. Kemudian ada cash yang sudah menunjukkan posisi yang berlawanan. Nah, kalau dalam konteks sudah dibayar, maka akun resiprokalnya tinggal dividen income dan dividen saja. Sehingga yang kita hapuskan hanya ini saja. Dividen income kita dapat sebesar 100, kemudian dividen kita kredit sebesar 100. Nah, bagaimana kalau yang dimiliki hanya 80%? Ya sebenarnya sama saja. Ya. Dan kalau sudah dibayar, ya 80% dan sudah dibayar. Berarti yang berresiprokal hanya dividen ya dan dividen income yang berresiprokal. Dividen payable dan dividen receivable awalnya berresiprokal, tetapi sebelum dilakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasi dia sudah diselesaikan, ya ini sudah dibayar, sudah diselesaikan, maka dia tidak ada lagi dan tidak perlu dieliminasi. Karena sudah tereliminasi secara otomatis di sini, ya tereliminasi. Nah, jadi kita akan mengeliminasi hanya dua akun ini saja dengan melakukan jurnal dividen income sebesar 80 pada dividen sebesar 80 gitu ya. Bukan 100 ya dividennya ya 80 saja. Oke ya. Nah, ini yang perlu diingat ya dalam konteks ini. Kalau konteks yang tadi saham 100%. Kalau ini hanya sejumlah uang yang diterima oleh si P, yaitu 80 juga. Saya lanjutin lagi. Nah, sekarang kalau tadi kita mengenal istilah non-controlling interest. Ya, jadi non-controlling interest itu nanti akan ada yang namanya dikasih dikasih buntut ya, NCI equity. Itu artinya ekuitas juga, tapi ekuitas yang dilaporkan merupakan milik si NCI gitu ya. Ekuitas yang ada dalam laporan keuangan konsolidasi ekuitas dilaporkan, tapi di bagian ekuitas tersebut tertera informasi berapakah bagiannya si non-controlling. Nah, di sini juga kita akan mengenal satu lagi non-controlling interest expense. Oke ya, jadi untuk dividen sampai sini saja sudah selesai, gitu ya. Untuk dividen sampai sini sudah selesai. Nah, ini kan kita sedang mempelajari apa sih? Mempelajari akun resiprokal apa lagi yang akan muncul setelah terjadinya akuisisi. Jadi akun resiprokalnya yang pertama adalah akun resiprokal awal, investment dan ekuitasnya S. Yang kedua ini ya yaitu dividen. Nah, yang ketiga ya ini. Yang ketiga ini ya. NCIX ini bukan akun resiprokal ya. Ini akun yang akan kita munculkan ya. Apa ya? Saya mulai dari mana ya di sini? Jadi ini, oke. Nanti dia merupakan dia akan ada hubungannya juga dengan akun resiprokal maksudnya ya gitu ya. Jadi gini, kita ceritanya seperti ini ceritanya. Gini, dari kita ikutin slide-nya dulu ya. Ini adalah NCI expense ya.
NCI itu nanti ada NCI equity yang tadi kita pelajari, yang muncul ketika pembelian saham P kepada S tidak 100%, kurang ya. Nah, di sini kita mempelajari adanya NCI expense. Kalau kalian baca buku BIMS itu istilahnya NCI share. Ya, NCI share. Sebenarnya sama ya maknanya ya. Kalau NCI share itu lebih mudah mungkin kita pahami. Maksudnya adalah share itu kan bagian ya, kalau kita terjemahkan ya. Bagian berarti bagiannya NCI. Maksudnya bagian NCI apa? Bagian NCI dari labanya si S. Ya. Jadi S kan akan melaporkan laba misalkan 100. Nah, sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh NCI yang orangnya banyak sebesar 20%. Maka dari 100 tersebut akan dialokasikan kepada NCI sebesar 20. Itulah yang disebut sebagai NCI share. Nah, dalam buku ini ya kita mengenal istilah lain yaitu sebenarnya sama ya, yaitu NCI expense. Nah, NCI expense ini melihatnya dari sudut pandang laporan keuangan konsolidasinya. Karena NCI expense ini harus kita munculkan sebagai expense ya, sebagai pengeluaran dari laba yang dilaporkan oleh S. Kalau labanya sebesar 100, maka yang boleh diakui oleh si P kan hanya 80. Maka dia untuk mengakui 80-nya, tekniknya adalah dia kurangkan 20. Nah, ketika dia mengurangkan 20, dia akan munculkan satu akun expense yang namanya NCI expense. Ya, jadi melihatnya dari sudut pandang itu. Tapi posisinya sama ya, posisinya sama. Beda dikit sih ya. Kalau kalian lihat di buku BIM itu ada apa dulu, baru share-nya berapa, baru ini. Kalau ini langsung dijadikan sebagai expense. Tekniknya kan kayak gitu, sama aja sih sebenarnya. Ujung-ujungnya sama. Nah, jika P memiliki kepemilikan di S antara 50 sampai 100%, dalam laporan laba rugi, dalam laporan keuangan, dalam laporan laba rugi, konsolidasi ya. Dalam laporan laba rugi konsolidasi yang sebelah kanan itu kita akan muncul adanya NCI expense. Ya, kalau dia kurang dari 100%. Kalau dia 100% nggak akan muncul karena nggak ada NCI. Ya, gara-gara ada NCI maka ada bagian laba yang akan diberikan kepada NCI dan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi gitu. Yang merupakan bagian laba untuk pihak non pengendali yang diperlakukan sebagai pengurang dalam laba rugi konsolidasi. Jadi enggak itu ya kalau dua zoom. Apa namanya ya, ketarik ke zoom yang satu jadi enggak konsentrasi gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ilustrasinya kayak gini nih, kita lihat nih ya, untuk mempelajari NCI expense. Jadi, kita akan munculkan lagi ya, munculkan apa namanya, bukan munculkan. Tadi intinya ketika kita menyusun laporan keuangan konsolidasi, kita mengidentifikasi akun resiprokal. Nah, salah satu yang kita pelajari saat ini adalah akun resiprokal itu yang merupakan akun yang muncul ketika di laporan laba rugi, yaitu NCI expense ya. Ini munculnya gara-gara adanya laba ya, laba yang dilaporkan oleh si S ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Misalkan seperti ini, coba kalian perhatikan kertas kerja konsolidasi. Ya, kita lihat di sini, ini ada P, ada S. Ini adalah kertas kerja konsolidasi. Kalau seperti ini akunnya berarti apa nih? Laba rugi ya, laba rugi. Laba rugi ini di P dan S ya. Nah, misalkan seperti ini konteksnya, kejadiannya kayak gini. Kalau salesnya P sebesar 1 juta, salesnya CS sebesar 400, maka consolidated salesnya sebesar 1,4 ya. Kemudian COGS-nya sebesar di P sebesar 600, COGS-nya S sebesar 200, maka consolidated COGS-nya sebesar 800. Kalau expense-nya P sebesar 200, expense-nya S sebesar 100, maka consolidated expense-nya sebesar 300. Nah, kemudian ini kan kalau diteruskan ke bawah berarti net income konsolidasinya sebesar 300. Karena net income P sebesar 200, net income-nya S sebesar 100. Nah, ini adalah apabila yang dimiliki 100%. Ya, P memiliki 100% sahamnya S.
maka dia berhak mengakui semuanya, ya 100-nya. 100-100-nya diakui, makanya dia akan mengakui sebesar 300 di dalam laporan keuangan konsolidasinya. Tinggal dia tambahin labanya dia dengan labanya si S. Gitu ya. Nah, ini berarti nggak ada NCI expense ya, karena dia 100%. Nah, apabila misalkan 80% yang dia miliki dengan contoh yang sama. Ya, dengan contoh yang sama tentu saja kan kita lihat kan langsung ke sini saja lihat coba teman-teman. Si S tetap akan di dalam laporan keuangannya ya melaporkan sebesar 100 ya kan? Oke. Nah, tapi ketika P yang nyusun ini tidak boleh mengakui 100% seluruhnya. Ya. Langsung ke situ aja ya. Si P tidak boleh mengakui consolidated income statement-nya sebesar 100% karena dia hanya memiliki 80%. Nah, caranya gimana supaya dia nggak mengakui 100%? Caranya adalah dia bikin apa ya namanya ya? Dia bikin jurnal eliminasi memunculkan NCI expense. Ya, berarti kalau labanya S sebesar 100, maka bagian dari NCI atas laba 100 ini sebesar 20.000. Dia akan cantumkan NCI expense. Dia akan munculkan NCI expense sebesar 20. Ini di debat berarti dia akan mengurangi ya, mengurangi revenue-nya sehingga nanti laba konsolidasi yang diakui oleh P adalah sebesar 280. Oke, tinggal dijumlahin ini aja. 280. Jadi untuk bagian yang bawah kita tidak jumlahkan begini. Namun kita akan hitung ke bawah. Dan ini sudah benar ketika dia memunculkan NCI expense. Sudah benar laba yang dia akui secara konsolidasi hanya sebesar 280 yang terdiri dari 200 punya dia sendiri, kemudian 80% dari yang 100.000. Tapi caranya dia munculkan NCI expense di sini, gitu ya. Oke ya, ini ya. Kemudian dalam tekniknya ya, kita biasanya diminta untuk membuat jurnal. Jurnal ini sebenarnya jurnal yang akan, ini kan ada ini ya, ada tanda panah ya. Jurnal ini adalah jurnal sebagai cara untuk mengidentifikasi akun-akun apa saja yang harus kita buat dalam konsolidasi gitu ya. Nanti akun-akun ini dan saldonya akan kita masukin ke kolom adjustment dan eliminasi gitu ya. Nah, kita nanti jurnal konsolidasi atau jurnal kertas kerja konsolidasi atau jurnal eliminasi gitu ya namanya ya. Nanti akan kita buat adanya yang hitam ini ya, non controlling interest expense sebesar 20.000 ya. Tapi biasanya kita bikin jurnal dulu baru kita masukin ke sini gitu ya. Bikin jurnalnya dulu baru kita masukin ke kertas kerjanya. Nah, sekarang lawannya apa? Kok tahu-tahu muncul dividen sama NCI equity gitu ya. Lawannya ya. Jadi ini prosesnya ini sebenarnya saya sedang ingin menceritakan kalau kemarin kita belajar income from ya, income from S gitu ya. Itu kan apa? Ketika mengakui income ingin mengakui bukan income, investment in S ya. Investment in S. Jadi jurnal ini ya kalau kalian perhatikan kemarin kan belajar income from S ya dan investment in S gitu kan. Nah, investment in S atau equity investment itu adalah akun yang dicatat oleh P ketika dia memiliki investasi di S. Nah, investment in S itu akan bertambah kalau ada laba yang dilaporkan oleh S. Ya, atau adanya income from S ya akan bertambah. Dan equity investment akan berkurang kalau apa? Kalau ada dividen yang dibayarkan oleh S. Maka kalau itu dinetkan, itulah net laba dikurangi dengan dividen. Ini laba ya, income dikurangi dengan dividen, itulah pertambahan investment in S. Nah, ini kita melihatnya dari sudut pandang si orang lain yang memiliki saham yang tidak mempunyai kendali. Si minoritas ya, kita melihatnya dari sudut pandang itu.
Nah, jadi kalau ada pendapatan ya, pendapatan dari labanya si S bagi si NCI ya, dia akan menjadi sebagai sebuah penambah ekuitasnya ya 20.000. Nah, tapi ketika ada dividen yang diterima oleh NCI sebesar 20%, misalkan dari berapa? Dari 20.000 ya. Ini total 8.000 dari mana nih? Dividennya harusnya di bawah ya. 20% dari ini berapa nih? Berarti ini dividennya berapa gitu ya? Misalkan dividen 8.000. Maka dividen ini sebagai pengurang nilai ekuitasnya dia. Sehingga net equity-nya si NCI equity, coba perhatikan yang di sini NCI expense, yang ini NCI equity, NCI net equity-nya si NCI netnya bertambah sebesar hanya 12.000 ketika dia mendapatkan bagian laba sebesar 20 dan dia mendapatkan bagian dividen sebesar 8.000 ya. Oke, coba saya ingin mendengar responnya di sini. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ini kayaknya agak rumit nih karena nggak ada cerita di awalnya nih di sini. Silahkan kalau ada yang ingin merespon masalah ini. Ada? Masih bisa diikuti atau malah bingung? Aman? Yang bagian NCI equity tadi gimana ya Pak? Masih bingung soalnya bagian ini, maksudnya bagian yang sebelumnya ya, maksudnya ya. Yang ini ya, maksudnya ya. Ya, Crescent. Yang di jurnal tadi itu Pak. Oh, jurnal tadi. Oh, ya. ini, yang ini juga masih di sini ya. Oke. Ya. Nah, ini ya menceritakannya ya nih. Jadi sebenarnya kita sedang mempelajari NCI expense ya. Tadi NCI expense itu apa? NCI expense adalah sebuah nilai ya, sebuah nilai yang merupakan bagian kalau dari apa ya? Dari definisinya di sini nggak didefinisikan tadi ya. NCI expense adalah bagian labanya si S yang merupakan bagiannya si NCI. Ya, NCI kita sudah tahu semua si pemegang saham minoritas. Ya, NCI adalah si pemegang saham minoritas ya. Nah, ketika kita ingin mengakui, ya di sini mengakui memunculkan berapakah bagian labanya NCI ya dari sudut pandang P ya. Ini dari sudut pandang si mayoritas si P. Maka ketika dia ingin mengakui bagian labanya si NCI dalam laporan keuangan konsolidasinya, dia akan mengurangi ya income statement consolidated-nya dengan bagian ini. Ya, maka 20.000 ini akan menjadi pengurang sehingga dia hanya mengakui laba konsolidasinya sebesar 280.000. Nah, sekarang kan yang jadi masalah adalah kalau kita munculin NCI expense nanti kan ini harus balance ya, lawannya apa ya, akun lawannya apa. Nah, akun lawannya adalah yang pertama dividen, tapi dividen yang diterima oleh si S ya. Ini kan kita kredit kan berarti kan kita eliminasi ya. Contohnya yang tadi, yang ini misalkan. Nah, ini kan kita mana dia? Oh, ini nggak ada dividen ya, dividennya itu di sini dividen sebelumnya. Oke, sorry salah. Nah, contohnya ini, nih, ya ini ya. Oh ya nih. Oke. Nah, ini kan dividen di kredit sebesar 80. Nah, kalau kita lihat jurnal ini kan dividennya siapa? Dividennya P kan? Padahal dividen yang dibayarkan oleh S sebesar 100, ya. Tapi di sini dividennya yang diterima oleh P 80 baru dieliminasi juga sebesar 80 dari yang 100. Berarti ada 20 yang harus kita lakukan eliminasi. Nah, ketika kita 20 ini kita eliminasi, dia berbarengan ketika kita mencatat adanya NCI expense, gitu ya. Karena 20 ini adalah miliknya NCI dan
dan laba atau bagian laba dari S yang kita munculkan sebagai NCI expense itu merupakan bagian NCI juga kan. Jadi ketika kita munculkan ini ya, kita eliminasi dividen bagiannya NCI ya, dan kita munculkan NCI expense ya. Sekali lagi, ketika kita munculkan NCI expense, saya balik, dan kemudian kita mengeliminasi dividen, tapi dividen inilah jumlah yang akan diterima oleh NCI atau jumlah yang sudah diterima NCI, maka dari bagian laba NCI dikurangi dengan dividen yang diterima oleh NCI, sisanya akan kita alokasikan kepada equity-nya NCI, yang namanya NCI equity. Sisanya saja ini langsung 12.000. 20 dikurangi dengan 8. Jadi dicarinya dari situ. Intinya gini, si pemegang saham minoritas, kalau kita baca logika dari jurnal ini, si pemegang saham minoritas, dia memperoleh laba dari operasinya si S sebesar 20. Maka si pemegang saham minoritas, ekuitasnya dia ya di S akan bertambah sebesar 20. Oke. Tetapi secara di tahun yang sama dia juga sudah menerima atau akan menerima dividen dari S sebesar 8.000. Artinya ya ekuitas dia ya di S atau investment dia di S ya akan berkurang sebesar 8.000. Gitu ya. Nah, ini kan seperti konsep konsep ekuitas ya, metode ekuitas kan gitu. Metode ekuitas dalam mencatat investasi, tapi ini konteksnya 20% atau 30% ya. Sehingga ekuitasnya si NCI ya secara net hanya bertambah sebesar 12.000. Nah, ini tapi ya sekali lagi jurnal ini yang membuat adalah si CI atau si P. Bukan si minoritas atau si NCI-nya. Jadi hanya si P yang melakukan treatment, kamu yang minoritas, kamu hanya bertambah sekian. Bertambah 20, berkurang 2.000 dari dividen. Nah, total yang bertambah ekuitas kamu di dalam laporan keuangan konsolidasi antara saya dan S, ya, milik kamu minority adalah sebesar pertambahannya sebesar 12.000. Ini pertambahannya ya, NCI equity-nya. Nah, ini dari saya. Jelas nggak kira-kira? Mudah-mudahan lebih jelas. Nanti kita kalau nggak kurang jelas, ini sudah mentok, kita akan coba pelajari dengan soal-soal yang ada nanti. Gimana kresensi ya? Ini Pak, lumayan paham. Ya pelan-pelan ya. Yang lain juga sama ya. Kita pelan-pelan kita coba pahami jurnal ini. Tapi saya akan selalu ulang lagi tuh dari awal. Ya. Misalnya kita petakan ya satu-satu jurnal-jurnal yang akan dibuat dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, dalam konteks ini berarti kita sedang memahami sudut pandang kita adalah antara P dan S merupakan satu kesatuan yang harus menyusun laporan keuangan yang digabung gitu ya. Sehingga kalau dia akan digabung apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasinya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang sebelum akses ya. Jadi kita sudah membuat 3 ya. Ini saya coba petakan. 3 jurnal konsolidasi atau jurnal kertas kerja. Ya. Yang pertama adalah eliminasi apa? Eliminasi. Yang pertama, investment, di mana dia beresiprokal dengan ekuitas S ya. Ini ya, yang pertama. Ini saya tulis benang merahnya saja. Ya, investment in S, di mana dia beresiprokal ya, berlawanan dengan akun ekuitasnya S, yaitu share capital dan RE. Biasanya kayak gitu. Nah, nanti di sini kan bisa muncul macam-macam. Di sini turunannya adalah dia bisa muncul adanya excess dan bisa muncul adanya NCI equity. Ya, ini NCI equity yang awal munculnya di sini pada saat proses eliminasi investment in S dan ekuitasnya S. NCI equity. Ini munculnya pertama kali di sini.
Nah, ini kan yang kedua kali. Ketika apa? Ketika dia menyajikan non-controlling interest expense. Nah, jurnal yang kedua, ya, dan ini biasa berurutan ya, jurnal untuk mengeliminasi dividen. Dividen ya, ketika pembagian dividen. Jurnalnya ini gampang, ya, harus benar semua, ya ini ya. Yaitu kita tinggal cari berapakah dividen yang diterima oleh P dari S. Maka kita bikin jurnal, ya kalau ini saya bikin jurnalnya karena cuma begini doang, dia nggak akan berubah-ubah ya. Kalau ini kan berubah-ubah nih kan ya, ini kan dampaknya, ini dampak ya, turunannya ya ketika kita mengeliminasi ini. Nah tapi kalau jurnal eliminasi dividen, dia hanya langsung saja dividen income atau revenue, kita debit, kreditnya dividen. Sejumlah yang diterima oleh S, Ini jurnal yang kedua. Jurnal konsolidasi yang kedua, di mana akun-akun ini akan kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi di kolom ini, adjustment dan elimination. Nah, yang ketiga adalah karena mungkin dianggap sudah tidak ada transaksi resiprokal yang lain. Tetapi ingat ya, di dalam kepemilikan lebih dari 50%, maka kita harus mengakui adanya bagian laba yang dimiliki oleh NCI. Logikanya ya, kalau dia melaporkan 100 kan nanti di sini nggak boleh jadi 300 gitu kan ya. Sehingga kita harus membuat jurnal memunculkan NCI expense. Jadi yang ketiga adalah bukan eliminasi namanya, tapi munculkan NCI expense. Nah, ketika kita memunculkan NCI expense, cara menghitungnya sudah berapa persenkah NCI dikalikan dengan laba yang diperoleh oleh S. Nah, ini jurnal defaultnya tuh biasanya seperti ini ya, NCI expense ya. Defaultnya kayak gini, NCI expense biasanya langsung kita kurangi dengan dividen. Dividen itu adalah sekaligus kalau yang ini mengeliminasi total dividen yang dibagi oleh S, tapi di sini hanyalah yang diterima oleh NCI ya. Ya, selisihnya masukkan ke dalam NCI equity. Berarti selisih ini merupakan penambahan saldo NCI equity yang akan diakui oleh P. Karena kan pertama NCI equity-nya kan di sini. Nah, dia ketika ada pengakuan laba bagi NCI, maka NCI equity-nya akan bertambah. Ya. Jadi ini 3 hal yang kita pelajari sampai dengan saat ini ya, yang perlu kita ingat-ingat ya, Nah, berikutnya, ini, kita berarti 3 menit lagi, nggak sempat bahas soal. Ya nanti insya Allah besok kita bahas ya, atau nanti saya lihat review dari jawabannya, nanti yang sebagian saja yang akan kita bahas. Amortisasi excess value dalam kertas kerja, ya amortisasi excess value dalam kertas kerja. Nah tadi kan ini sebenarnya balik lagi ke yang tadi ya, ketika kepemilikannya bukan kepemilikan, ketika dia belinya lebih ya terjadi excess ya, ketika dia beli lebih banyak atau terjadi excess ya selisih nilai, maka excess tersebut kan akan yang kita pelajari di bab 2 akan dialokasikan kepada aset-aset ya, yang apabila diidentifikasi memiliki nilai yang berbeda, nilai pasar yang berbeda dengan nilai bukunya. Ya. Nah, kalau dia diatribusikan kepada aset yang memiliki sifat habis atau terjual atau hilang, maka ekses tersebut akan ikut hilang. Artinya kita harus melakukan analisis berapakah nilai ekses yang hilang yang sebanding dengan hilangnya atau menyusutnya aset tersebut ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jika terdapat selisih dalam laporan, maka akan dimunculkan tadi ekses tadi ya yang sudah kita pelajari. Contohnya seperti ini. Tadi 68 tadi contohnya ya seperti ini, Mas Amang.
misalkan nih, tapi gini, tapi 68 ini ternyata ya tadi ya kan 375 80%. Mendapatkan 80% di mana nilai buku dari ekuitasnya sebesar 400 nih ya, 300 tambah 100. Maka kalau dihitung ada ini selisih nilainya, kalau tadi kan dialokasikan kepada goodwill. Nah, tapi di sini selisih nilainya dialokasikan kepada paten. Bedanya paten sama goodwill, kalau goodwill kan tidak menyusut ya, karena kan dia unidentified life ya. Sementara paten itu ada umurnya. Nah, ketika paten ada umurnya di sini diprediksikan dia 10 tahun. Oke ya, ini kejadiannya kalau apa? Kalau eksesnya itu ternyata dilekatkan kepada aset yang menyusut ya. Yaitu paten, contohnya paten. Nanti bisa bangunan, bisa equipment, bisa tanah juga seperti yang sudah kita pelajari. Nah, maka di sini kan total paten yang terbentuk dari saat awal akuisisi adalah sebesar 68750. Kalau paten itu umurnya 10 tahun, ya maka di akhir tahun dia patennya akan berkurang sebesar 6.875 kan gitu. Nah sekarang kita lihat, kalau yang terjadi tadi, yang terjadi adalah kasus tadi ini, kita pertama akan melakukan jurnal eliminasi yang pertama yang ini, oke? Yaitu kita munculkan ekses. Tapi eksesnya ini adalah kepada paten. Kasus yang ini adalah eksesnya akan kita munculkan kepada paten. Kalau yang sebelumnya ke goodwill, gitu ya. Nah, masalahnya tadi ternyata paten masa manfaatnya ada, ya, umurnya ada. Di sini diprediksikan sebesar atau sebanyak 10 tahun. Maka setelah kita, ini kan jurnal eliminasi yang pertama ya. Oke ya, ingat ya, sama seperti yang ini nih teman-teman lihat. Jurnalnya sama seperti yang sudah kita pelajari di sini, mana tadi. Nah, ya iya, ini ya. Jurnalnya sama yang ini, contoh yang pertama. Tapi yang pertama itu kan kepada goodwill. Jurnal eliminasi yang pertama. Nah, jurnal eliminasi yang pertama itu diganti dengan kalau apabila ya eksesnya dialokasikan kepada paten. Maka di sini goodwill-nya menjadi paten. Ini jurnal eliminasi, anggaplah yang nomor 1 biar gampang kita identifikasi. Jadi share capital atau ekuitasnya S yang terdiri dari share capital dan RE kita debit supaya 0. Kemudian investment-nya kita kredit supaya menjadi 0 sebesar 375 kan ya, 375. Ya. Kemudian ada paten yang kita hitung tadi sebesar 68 tadi, 68750 ya, ini paten. Munculkan paten gara-gara ada ekses, kemudian gara-gara dia tidak memiliki 100%, dia munculkan NCI equity karena dia hanya memiliki 80% gitu ya. Ini jurnal yang pertama. Nah, tapi jurnal ini kan jurnal atau angka-angka ini, angka yang menunjukkan pada awal tahun ya. Perhitungan paten 68750 ini kan paten di tanggal terjadinya akuisisi atau awal tahun. Ya, di awal tahun terjadinya akuisisi. Sementara kita membuat laporan konsolidasi kapan? Akhir tahun. Maka setelah kita membuat jurnal ini, kita akan menambahkan dengan jurnal yang satunya lagi, yaitu untuk mengurangi, ya, mengamortisasi paten yang sebesar 68750 ini. Caranya ya sudah, patennya kita kurangi sebesar 6.875, debitnya other expense, ya, sebesar yang sama. Nah ini amortisasi excess value ini dalam konteks kalau excess value-nya itu memiliki atau dilekatkan kepada aset yang memiliki umur, ya. Kalau tadi kan goodwill, jadi tidak memiliki umur. Sehingga jurnal kita bertambah ya, jurnal dalam konteks penyusunan laporan keuangan konsolidasi sekarang bertambah satu lagi, yaitu ini jurnal yang ketiga ya. Yang keempat adalah jurnal di mana saya nulis. Ya, jurnal yang keempat apabila ada ekses maksudnya amortisasi ekses. Oke, ada 4 jurnal konsolidasi yang harus kita lakukan dalam konteks awalan ini ya.
Nah. Oke. Masih bisa. Oh, ya, tadi kita istirahat sholat ya, jadi kita tambahin ya, sekitar 10 menit ya. Nggak apa-apa ya. Baik, sekarang kita lihat ternyata sebagaimana yang sudah kita pelajari juga di bab 2 ya, ini kan logikanya sama. Jadi amortisasi ekses tersebut akan memengaruhi bagian laba ya. Bagi siapa? Bagi P dan bagi si NCI. P si CI, NCI si orang lain gitu ya. Lalu kalau seperti itu ya, kalau seperti itu apa pengaruhnya? Apa dampaknya? Ya, apa dampaknya terhadap perhitungan NCI expense? Oke, kita lihat di sini. Pengaruh amortisasi excess value tadi terhadap perhitungan NCI expense. Nah kan kita di sini kan gini, ini kan awalnya kan kayak gini ya, awalnya kan kayak gini. Kemudian dia apa namanya? Ada amortisasi excess. Ada amortisasi excess di mana ketika amortisasi excess itu dicatat, dia akan menambah expense ya. Nih ya, menambah expense. Operating expense sebesar 6875. Paten dikredit sebesar 6875 itu di bawah nanti ya, di bagian neraca. Nah, oke ya. Sekarang kita lihat. Dengan penambahan beban amortisasi paten sebesar 6.875 di laba rugi S, maka laba bersih S akan terkoreksi kan ya. Labanya S ini sebenarnya bukan 100, ya kan? Akan terkoreksi sebesar 6875. Ya, akan berkoreksi atau terkoreksi atau berkurang sebesar 6875 sehingga laba bersih S yang telah disesuaikan jadinya berapa harusnya? Harusnya kan bukan 100 nih ya, laba bersihnya S ya. Berapa? 100 dikurangi dengan 6875. 100 dikurangi dengan 6875. Gara-gara ada ini, labanya S bukan 100 lagi. Tapi jadinya berapa nih kalau 100 dikurangi 6875? Ini berapa nih? Ya seginilah ya. Oke, sehingga akhirnya apa akibatnya? Akibatnya si NCI juga nggak akan mendapatkan 100. Si NCI hanya akan mendapatkan 100 dikurangi dengan 6875, tapi dia hanya mendapatkan NCI sebesar bagian NCI-nya itu 20%. Maka NCI expense-nya dalam perhitungannya akan kita tambahkan adanya efek amortisasi excess. Kalau yang tadi, yang sebelumnya NCI expense-nya sebesar langsung 20% kali 100, sekarang NCI expense-nya 2% dikalikan dengan 100, tetapi dikurangi dulu dengan amortisasi expense. Sehingga NCI expense-nya menjadi 18.625, inilah yang akan kita masukkan ke bagian sini. Oke, seperti Pak, itu ya. izin Pak untuk mengingatkan Ya. penutup portal. Oh ya, siap. Ya. Nah, ini berapa lagi nih? Ini satu berapa nih? Oh, dikit lagi kok ya. Oke ya, ini seperti ini. Jadi intinya dalam perhitungan NCI-nya nanti akan berpengaruh akibat adanya amortisasi excess. Nah, oke ya, ini apa lagi nih? Oke, ini kenapa inventory ada di sini? Oke, ini kalau misalkan apa amortisasinya dilekatkan kepada inventory. Oke. Ini saya ini jadi saya apa namanya saya tahan dulu ya untuk pekan berikutnya. Ya, happy watching, thank you ya, thank you ya. Nanti kita akan lanjutkan pekan berikutnya. Saya khawatir ini terlalu banyak pada hari ini karena kan di awal-awal ya. Baik, ada pertanyaan nggak kira-kira? Silakan. Terus saya tandain ya. Kurang inventory. Sampai slide berapa? Nomor berapa di sini? Sampai dengan slide nomor 36. Mulai nomor 36. Oke, kalau nggak ada ya kita tutup aja ya pertemuan kita pada sore hari ini ya. Baik, semoga ini ada pesan-pesan izin banget. Ya, ya sip. Ya, semoga kita bisa mengambil faedah ya, manfaat dari ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini ya dengan sebaik-baiknya. Ya, sampai ketemu kembali insya Allah Rabu depan ya, nggak ada libur-libur lagi ya di sesi pertama ya. Saya akhiri semuanya ya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.